Melihat lagi tadabbur ayat kita masih, kalau dilihat 5 ayat bicara tentang waktu ini semuanya ada dalam juz amma ya. Jadi kita kalau sebut juz amma itu berarti juz 30. Oke, mau kita baca atau langsung aja Ustazah jelaskan? Mana yang enaknya ibu-ibu? Mau dibaca dulu ayatnya kah atau mau langsung? Nah ini ya, mau kita baca dulu? Apa mau kita baca Ya, aja kali dulu Ustazah. ya, biar biar Ustazah. biar dapat pemahaman secara keseluruhan ya. Oke, itu Ustazah sudah tampilkan slide-nya, jadi yang lain bisa menyimak. Ustazah minta salah satu dari ibu-ibu bacakan ayatnya, kemudian terjemahan. Ya, ayat, kemudian terjemahan. Supaya apa kita paham. Atau boleh jadi gitu kan sudah Ustazah warnai kan. Nah, jadi bacanya per warna aja. Jadi misalnya warna hijau berhentinya di sini terus diterjemahkan. Kemudian nanti warna merah sampai di ayat ke-7 kemudian diterjemahkan. Lanjut lagi warna coklat ya sampai ayat 11, warna biru sampai 13. Nah, seperti itu. Ya, karena itu sesuai dengan pembahasan kita. Oke, bisa? Jadi per warna ya, berhentinya di warna terus baca terjemahan. Baca lagi per warna lagi dibaca terjemahannya. Begitu. Silakan siapa yang mau baca? Boleh saya Ustazah yang baca. Oke, terjemahannya siapa? Boleh Fitri, Saya Ustazah. boleh. Oke, jadi siapa yang baca ayatnya? Siapa yang baca? Wanti Ustazah. Bun, Ibu Bun Wanti. Wanti. Oke, terus tadi terjemahannya tadi siapa? Fitri boleh, Ustazah. Oke, Bu Fitri ya. Oke, berarti kita menyimak Bu Wanti membacakan ayatnya ya per warna. Nah, jadi kita bisa lebih paham karena itu Ustazah kasih warna tuh sesuai dengan pembahasan ya. Oke, silakan Wanti sama Fitri ya. Oke, A'udzu Ahlan. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Oke, terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya. Demi siang apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Oke. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa Oke. beda. Nah, berhenti dulu. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau Oke. kebahagiaan. Lanjut. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Terjemahnya Ayat 13 ya 14. Ustaz. 14. 14. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله Malahu itu salah tuh tulisan Ustaz. Malahu الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang-orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Sadaqallahul Adzim. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah kita udah perhatikan ayatnya, juga kita udah melihat pada artinya. Jadi berarti secara umum kita bisa memahami ya, baru dari segi konteks terjemahannya ya. Sekarang kita masuk ke ayatnya. Nah, ini langsung aja ya. Jadi Ustazah bahaskan langsung kepada poin penting yang akan dibahas dalam ayat ini ya. Jadi kita lihat ada berapa poin. Tadi Ustazah warnain ini ayatnya ini. Oke, ini langsung. Nah ya, jadi kita tadi beberapa poin. Maka kita kalau lihat poinnya ini dia ada 1 ya warna hijau, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 poin ya. Jadi Ustazah beri warna sama seperti poin-poinnya ya. Oke. Ini kayaknya Ustazah nggak masuk pengantarnya nih ya. Nanti kita skip aja dulu lah ya. Jadi kayaknya nggak sempat nyarinya. Kita coba dulu ya. Kalau sekiranya bisa dihabiskan, kita habiskan. Kalau tidak bisa, kita buat 2 kali. Nanti pengantar suratnya next ya. Tadi Ustazah cari-cari filenya belum ketemu. Jadi langsung aja ini masuk kepada ayatnya ya. Nanti kita lihat pengantar ayat mungkin tentang keistimewaan suratnya dan lain sebagainya ya. Jadi ini kita masuk aja dulu ke ayat. Karena tadi Ustazah dari kampus tadi. Jadi nggak sempat lagi ini ngecek tulisan ya. Jadi untuk pengantar ayat, keistimewaan surat, mungkin ada apakah ada asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul sudah kita jelaskan di sini nantinya, ya. Kemudian apa keistimewaan surat, kita skip dulu ya. Mungkin bulan depan kalau kita berjumpa lagi pada sesi yang keduanya, insya Allah baru kita jelaskan ya. Oke, kalau misalnya kita lihat ini topiknya, maka kita langsung boleh ke mind mapnya seperti ini ya. Jadi bagian yang pertama Allah bersumpah dengan malam, dengan waktu malam dan waktu siang. Allah bersumpah dengan laki-laki dan perempuan. Nah ya, jadi kira-kira kalau misalnya kita lihat dari sumpah ini sama seperti surat-surat sebelumnya ya, surah Al-Fajr, surah Ad-Duha, surah As-Samas, surah Al-Lail. Ini memiliki kesamaan nggak? Apa coba yang ibu-ibu tangkap kesamaannya? Selalu dia akan bicara tentang fenomena semesta, ya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Yang kedua, dia bicara tentang hukum alamnya Allah yang berpasang-pasangan, ya kan, mulai dari Al-Fajr ya, wal fajr walayalin ashar. Kemudian
wadduha, walaili idza saja, ada fajar, ada malam. Kemudian wadduha, walaili idza saja, ada waktu duha, ada waktu malam. Kemudian wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha. Itu juga ada matahari, ada bulan, ada malam, ada siang. Jadi semua konsepnya sepertinya sama ya. Jadi selain dia bicara tentang waktu, semua surat ini berbicara tentang hukum alam Allah yang mana di alam semesta keindahan alam itu letaknya apa? Berpasang-pasangan. Kalau sudah disebut berpasangan itu biasanya memang pasti dua hal yang berbeda. Nggak ada cerita pasangan itu sama-sama kiri, sama-sama kanan, sama-sama gelap, sama-sama terang. Ya, yang namanya pasangan itu ya terang dan gelap, laki-laki dan perempuan, malam dan siang, matahari dan bulan, ya, langit dan bumi. Jadi seperti itu. Jadi kita katakan nggak mungkin menjadi itu hal yang sama, dua hal yang berbeda tapi dia saling melengkapi. Ya, ini yang kita katakan. Jadi berarti poin pertamanya sama, memiliki kesamaan. Nah, ya. Jadi kalau ditanya apa kesamaan surat Al-Lail dengan surat-surat sebelumnya, diawali dengan sumpah berkaitan dengan waktu, diawali dengan sumpah berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu berpasangan. Mulai dari surah Al-Fajr, Duha, Sames, kecuali Al-Asr ya. Al-Asr dia tidak bicara tentang ini apa wal asr itu, makanya kita kemarin waktu bicara tentang tadabbur surah Al-Asr, satu-satunya surat yang bicara tentang kerugian kan hanya surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi husar. Maka kemarin kita sempat tadabbur kenapa dengan waktu asar? Kenapa hanya asar yang dikatakan kita merugi? Nah, jadi berarti hanya surah Al-Asr saja yang memiliki perbedaan dalam topiknya. Kalau yang lain-lain sama, ya, lain-lain sama. Itu bagian yang pertama. Jadi berarti bagian yang pertama itu adalah sumpah Allah. Kenapa Ustazah bedakan warnanya? Yang ini kan agak hijau muda ya. Jadi 1, 2, 3 itu sumpah. Yang keempat jawaban sumpah. Maka agak beda dikit tuh warnanya ya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu malam apabila dia menggelap. Dan Allah bersumpah di waktu siang apabila dia terang benderang. Dan Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Kenapa nih Allah bersumpah di semua ini? Ada jawaban sumpahnya. Apa jawaban sumpahnya? Inna sa'yakum lasyatta. Jadi jawaban sumpahnya di ayat yang keempat. Nah, itu bagian kedua tuh Ustazah tulis. Ya. Jadi bagian kedua itu jawaban sumpah. Apa yang disebut dalam jawaban sumpah itu? Usaha manusia itu beda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu wahai manusia berbeda-beda. Jadi kita ini nggak bisa nyamain semua orang rajin, semua orang malas, semua orang taat, semua orang bermaksiat. Nggak bisa. Inna sa'yakum lasyatta. Ada orang yang rajin. Nanti kebalikan yang rajin kita lihat ada yang malas, ya. Ada yang hidupnya teratur, ada yang hidupnya berantakan. Ada orang yang hidupnya disiplin, ada orang yang nggak disiplin. Ada orang yang bahagia, ada orang yang sengsara. Ada yang mengerjakan pekerjaan ahli neraka, ada juga yang mengerjakan pekerjaan ahli surga. Jadi sudah manusia itu beda-beda. Kita nggak bisa menyamaratakan. Kita berharap semua orang punya kesamaan, tapi nggak bisa. Inna sa'yakum lasyatta. Sama seperti tadi konsep yang di awal, ada matahari, ada malam hari, ya, ada bulan. Jadi kalau matahari berarti terang benderang. Tapi ada juga yang dalam kegelapan. Jadi yang namanya gelap, terang, yang namanya bahagia, sengsara, ya, apalagi yang namanya sedih dan bahagia, yang namanya adil dan zalim.
itu semua akan menjadi bagian hukum alamnya Allah. Jadi kita jangan putus asa kalau melihat semuanya gelap. Dan kita jangan terlalu sombong kalau melihat semuanya terang benderang. Ya. Jadi sebagai seorang hamba kita cukup menyalakan cahaya kalau sekiranya semuanya dalam kegelapan. Dan kita juga menambah cahaya kalau sekiranya memang sudah terang benderang. Jadi nggak ada ceritanya kita menyalakan cahaya itu supaya kita apa-apa, nggak. Cuma sekedar menjalani semua apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi ini yang kita inginkan, ya. Inna sa'yakum lasyatta. Maka nanti poin pentingnya ini, mana satu posisi Anda? Anda menjadi orang yang bahagia ataukah orang sengsara? Nah, ini pilihan kita. Jadi karena di dalam dunia ini ada macam-macam manusia, berbeda-beda levelnya, ada yang memilih bahagia lalu ke surganya Allah, ada juga dengan memilih ke neraka, ya, menjadi orang yang sengsara. Yang sekarang yang kita tanyakan, kita milih di mana? Kita berada di jalan yang mana? Kita memperjuangkan yang mana? Ya, itu pertanyaannya. Ya, kalau kita mau memilih jalan orang yang bahagia, kita menjalani jalan itu, kita bermujahadah di jalan itu, kita berdakwah di jalan itu, ya, kita menyokong jalan itu, ataukah sebaliknya? Ya, jadi penyokong ketaatan banyak, penyokong kemaksiatan juga banyak, dan itu pilihan mereka. Dan nggak bisa kita akan katakan semua dunia penuh cahaya, nggak bisa, karena itu hukum alamnya Allah. Ya, jadi untuk apa kita berdakwah? Ya kita berdakwah cuma untuk menunjukkan bahwa kita ini taat perintah. Kalau Allah suruh berdakwah ya berdakwah. Mau semuanya gelap gulita, mau semuanya terang benderang, yang namanya dakwah tetap jalan. Nggak ada ceritanya. Ini semua sudah terang, susah untuk apa saya berdakwah? Tetap aja berdakwah. Ya, jadi kita nggak punya hal selain kita menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang disebut ketaatan. Jadi seorang hamba itu taat. Apapun kondisinya, apapun hasilnya, yang menjadi hamba Allah itu taat. Dan buat profesional dalam ketaatan. Ya, jadi jangan lihat yang lain-lain. Lihat Allah saja. Ya. Kemudian baru di bagian yang ketiga tadi kan menyambung nih. Ketika bicara tentang malam dan siang, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menunjukkan memang usaha kamu beda-beda. Dan kemudian Allah katakan ada di antara kamu yang memilih jalan bahagia. Berarti yang di ayat ketiganya itu. Sifat orang bahagia. Al-ata, at-taqwa, at-tasdik bil husna. Ada orang yang memilih jalan bahagia. Di mana jalan kebahagiaan itu? Pertama, Anda suka memberi. Apapun Anda akan beri. Apapun yang dimiliki, Anda senang memberi. Ini orang bahagia nih. Orang yang bahagia hatinya bukan selalu diberi. Justru, orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa memberi. Bukan diberi terus. Fa'amma man a'ta. Kita ini senang apa? Senang diberi atau sering memberi? Jadi kalau kita ini selalu diberi, ya berarti kita ini susah. Karena selalu diberi. Coba memberi, berarti kita kaya. Jangan selalu meminta kasih sayang, tapi beri kasih sayang. Jangan selalu diberi perhatian, tapi berikan perhatian. Ini Masya Allah, kalau mau menunjukkan diri kaya, selalu memberi. Jadi kalau ada orang, jangan kita menunggu dia senyum, baru kita mau senyum. Kita yang memberi, karena kita yang berlapang dada. Kita yang senyum, lalu dia balas senyuman. Kita yang memberi salam, dia balas beri salam. Kita yang menyambung tali silaturahim, dia akan menyambung. Maka Masya Allah inilah kekayaan yang sesungguhnya. Selalu memberi. Nggak semestinya identik dengan harta ya, pemberian itu. Ya. Jadi fa'amma man a'ta, ini konsep bahagia. Satu, senanglah memberi, berbagi. Yang kedua, ittaqo, takwa. Jadi pemberian itu bukan karena ria. Pemberian itu bukan karena mau dilihat orang kita ini keren. Pemberian itu karena Allah.
karena Allah yang memerintahkan. Nih, ini yang kita sebut ikhlas. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan percaya kepada al husna itu adalah surga. Karena diartikan husna itu tuh yang paling tertinggi dari kebaikan, ya surga, nggak ada lagi yang lain. Bahagia itu bukan di dunia tapi di surganya Allah. Nanti ada di atas husna itu apa Ustazah? Az-ziyadah namanya. Az-ziyadah itu melihat wajah Allah. Jadi kenikmatan surga itu bukan segalanya. Ada yang lebih atas lagi dari surga. Apa? Memandang wajah Allah. Makanya di dalam ayat itu al-husna waz-ziyadah. Ziyadah itu diartikan memandang wajah Allah. Al-husna diartikan surga. Oke. Tadi Allah ceritakan masing-masing usaha kamu beda-beda kan? Ada orang yang bahagia, ada orang yang sengsara. Dan Allah jelaskan kalau mau hidup bahagia, apa konsepnya? Satu, al-ato, selalu memberi, a'to. Yang kedua, takwa. Selalu lakukan kebaikan karena Allah. Hanya melihat Allah. Hanya mengharapkan balasan Allah. Itu ittaqa, takwa. Ya. Kemudian at-tasdiq lil husna. At-tasdiq lil husna itu percaya kepada hari kiamat, berarti percaya dengan balasan Allah. Nah, sudah ikhlas karena Allah dan percaya semua apa yang Allah beri nanti kelak di hari kiamat. Maka fasanu yassiruhu lil yusra. Kaedahnya apa? Kalau sudah senang memberi dan pemberiannya berdasarkan takwa, kemudian percaya pada hari kiamat atau surga Allah atau balasan Allah, maka hidupnya akan jadi mudah. Jadi kalau hidup mudah tuh bahagia nggak kita? Bahagia. Nyari rizki mudah, suami mudah, anak mudah, apalagi orang tua mudah, sahabat mudah, kerjaan mudah. Ya sudah bahagia kalau sudah seperti itu kan. Jadi ini nanti punya harta banyak ternyata anak susah, suami susah. Jadi apa yang disebut konsep bahagia? Ya. Jadi Allah katakan, kalau kamu ingin semua perkara kamu dimudahkan, apa konsepnya? Senang berbagi, dasari pemberian itu atas dasar takwa, kemudian percaya kepada hari pembalasan. Berarti percaya kepada surga, berarti percaya balasan Allah. Jadi nggak mengharap balasan di dunia. Kalau diberi ya alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak ada masalah. Karena target kita bukan dunia, tapi akhirat. Oke, ini konsep apa tadi? Konsep bahagia. Sekarang kalau bicara tentang konsep sengsara, kebalikannya enggak? Kebalikannya. Kebalikan dari suka memberi apa? Bakhil, al-bukhlu, bakhil. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi, kemudian pemberiannya didasari takwa, lalu dia percaya kepada surga Allah, maka kami mudahkan jalannya pada kemudahan. Fasanuyassiruhu lil yusra itu kan kami mudahkan jalan kemudahan untuk dia. Berarti kami beri hidayah sehingga dia menempuh semua jalan dengan senang hati, dengan mudah. Kita ini kan rizki cuma kalau diberi Allah hidayah kan didatangkanlah pemikiran kalau jualan ini nanti laku. Kalau berdagang ini yang dicari orang. Baru 1 bulan omsetnya jutaan ya. Yang dimudahkan Allah aja jalannya ya nggak? Ya. Jadi kalau Allah mudahkan rizki jangan ditanya. Kalau Allah mudahkan anak-anak kita jangan ditanya. Mudahkan suami, mudahkan sahabat, mudahkan pekerjaan kita. Insya Allah, apapun urusan kita dimudahkan. Nah, kebalikannya wa amma man bakhila. Bakhila nih berarti bakhil. Istagna, sombong. Istagna nih sebenarnya lawan dari ittaqo. Jadi orang yang bertakwa itu dia menjalani perintah Allah, menjauhi larang Allah dengan ketundukan yang luar biasa. Tetapi istagna ini dia
tidak menjalani perintah Allah, bahkan melakukan apa yang dilarang Allah, lalu dengan sombongnya yang luar biasa, istagna, merasa sombong, merasa tidak perlu sama Allah. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Tuh, satu lagi sifatnya, enggak percaya dengan hari kiamat. Jadi bagi dia kalau mati ya sudah mati aja. Apa yang dia lakukan di dunia nggak ada balasannya. Makanya dia nggak mau mikir. Kalau boleh dia yang sendiri yang kaya, mau sekelilingnya miskin nggak ada masalah. Nah, ini nggak percaya dengan balasan hari kiamat atau tidak percaya dengan surganya Allah. Sehingga dia tidak mau mengambil amalan untuk saving di akhirat. Kan rugi orang yang kayak gini. Kalau ditanya sedekah untuk apa aku sedekah? Emang apa sih untungnya aku sedekah? Yang ada kalau aku sedekah, hartaku habis. Aku sudah susah-susah cari harta kok kasih ke orang. Dari mana itu otaknya gitu. Ya, jadi orang-orang yang nggak percaya hari kiamat itu memang susah sih suruh beramal. Suruh ngaji susah, suruh sedekah susah, susah suka. Suruh sholat suka. Ya, susah semua. Kenapa? Karena dia nggak percaya dengan balasan. Kita ini kenapa suka sedekah? Ya kan tahu balasan sedekah 700 kali lipat. Dan kita percaya itu kan? Percaya nggak? Balasannya 700 kali lipat. Kalau nggak percaya pasti susah sedekah. Maka kalau orang bahil tuh memang nggak percaya itu. Sedikit amalnya. Kalau bisa beramal tuh nguntungin diri dia terus. Nah, tuh. Itu bahaya itu. Ngomongnya percaya hari kiamat, tapi kelakuannya kayak orang nggak percaya. Ngomongnya tahu kematian depan mata, tapi kelakuannya seperti orang yang nggak ingat mati. Nah itulah wakadzdzaba bil husna. Kadzdzaba. Beda dengan sodakah. Oke, berarti fasanuyassiruhu lil usra. Perhatikan, Allah pun menggunakan kalimat yang sama. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan jalannya menuju kesengsaraan. Tadi kami mudahkan jalan menuju jalan kebahagiaan. Yang ini kami mudahkan jalan menuju neraka. Nah itu, usra itu kesusahan. Kesusahan itu nggak ada yang lebih hebat kecuali neraka. Kemudahan itu nggak ada yang lebih hebat kecuali surga. Jadi orang yang tadi punya konsep bahagia maka mudah masuk surga. Ada orang yang punya konsep sengsara maka mudah juga masuk neraka. Konsepnya semuanya dimudahkan Allah. Yang satu dimudahkan ke surga, yang satu dimudahkan ke neraka. Ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang mengambil jalan neraka itu Masya Allah mudah sekali dia lakukan. Bermaksiat mudah nggak? Padahal bagi kita susah loh bermaksiat itu ya. Udah perlu uang, harus datang ke sana, kadang tempatnya remang-remang, tempatnya juga bukan. Sampai aja ke sana, bahkan udah mereka ke sana. Sementara kebaikan terang-terangan, kadang dikasih makan, ya, dikasih minum, mudah, tapi mereka nggak datang. Nah ini, karena masing-masing semua sudah sesuai dengan pilihannya dan level kita beda-beda. Jadi nggak usah terlalu menyibukkan diri untuk menyamakan. Yang terpenting sibukkan diri untuk berdakwah, mengajak pada hidayah. Kalau mereka diberi oleh Allah hidayah, mereka akan ikut. Kalau mereka belum lagi dapat hidayah, mereka akan tolak sampai akhir. So kita cuma mengajak, ya. Jadi hanya berikhtiar, jangan memaksakan hasilnya. Oke. Jadi berarti nyambung-nyambung nggak ini pembahasannya? Nyambung ya? Oke. Jadi diawali dengan sumpah Allah bahwa kita ini memang berlawanan, kita ini berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang dan malam. Berarti hidup kamu juga begitu. Ada yang bahagia, ada yang Jalan bahagia sudah Allah berikan konsepnya. Jalan sengsara pun sudah Allah berikan konsepnya. Jadi kita ini disuruh milih nggak? Nah, jangan pernah mengkambing hitamkan situasi. Jangan pernah mengkambing hitamkan apapun untuk pilihan yang sudah kita pilih. Kita diberi kebebasan memilih oleh Allah. Mau melalui jalan sengsara atau jalan bahagia. Jangan katakan, ya beginilah Ustazah, saya ini nggak punya pilihan karena suami saya macam ini. Saya ini nggak punya pilihan karena orang tua saya seperti ini. Benar nggak kalau kayak gitu? Nggak benar. Tetap aja kita punya pilihan. Dan banyak kisah-kisah perempuan-perempuan yang memberi pilihan. Ya,
Yang selalu juga kita sudah sebutkan sebelumnya, Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 1000 tahun, kurang 50, 950 tahun. Istrinya bebas untuk tidak memilih keimanan. 950 tahun suaminya berdakwah, istrinya kok memilih kekufuran. Bebas nggak dia? Sebenarnya nggak ada ceritanya istri dipaksa. Sekarang kita lihat, suaminya Fir'aun. Semua laki-laki tunduk di tangan dia. Tapi istrinya, Masya Allah, tidak memilih Fir'aun. Bahkan memilih Allah. Sayyidah Asia. Jadi berarti bebas nggak kita? Bebas. Maka la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau mau suka ya suka, jatuh cinta lah, masuklah surga Allah. Kalau nggak suka ya sudah, masuklah neraka, jalan juga jalan orang neraka. Kita nggak pernah dipaksa. Mengatasnamakan kita perempuan, lalu kita nggak punya pilihan. Oh enggak, banyak perempuan-perempuan yang memilih. Mengatasnamakan kita seorang istri, terus mengatakan tidak punya pilihan. Mana tahu dari awal memang kita nggak sudah menyerah, nggak buat pilihan. Maka dakwah itu pilihan, menuntut ilmu itu pilihan, semua yang kita lakukan pilihan. Jadi jangan lagi mengatasnamakan jadi ibu, jadi istri, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada perempuan yang tetap jadi istri, tetap jadi ini, tetap aja berdakwah, nggak ada masalah. Karena dia memilih dan dia bermujahadah untuk pilihannya. Ya, jadi ini maksudnya sebenarnya surat Al-Lail ini memang benar-benar fair melihat hidup ini seperti itu. Ada ahli kebatilan, ada ahli kebaikan. Mana yang kita pilih? Ada yang mensupport kebaikan, ada yang mensupport keburukan. Itu juga pilihan. Ya, jadi sampai di sini nih berarti poinnya tadi mana? Ustazah masih masuk poin lagi ya. Nanti karena sudah dijelaskan secara garis besar itu, nanti kalau masuk detil ayatnya nggak terlalu susah karena memang sudah dijelaskan di awal ya. Oke, jadi berarti pertama tadi pembahasannya Allah bersumpah, kemudian nomor 2 tadi jawaban sumpah, kemudian jawaban sumpah inilah yang dijelaskan Allah, ada jalan kebaikan yaitu kebahagiaan, ada jalan keburukan berarti kesengsaraan, dan kita adalah manusia yang bebas untuk menentukan pilihan. Oke, 1, 2, 3, 4 ya pembahasannya ya. Oke, yang kelima, hidayah milik Allah, begitu juga dengan akhirat dan dunia. Mana ayatnya? Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alaina lal huda. Maka hidayah itu milik kami. Jadi hidayah itu milik Allah ya. Ustazah hanya mengajak pada hidayah kan. Apakah hidayah milik ustazah? Enggak punya ustazah. Bahkan enggak bisa memberi hidayah ke suami. Ustazah enggak bisa memberi hidayah ke anak. Dia akan memilih sendiri. Maka Rasulullah juga dikatakan, innaka lan tahdiya man ahbabta. Wahai Rasulullah, engkau enggak akan bisa memberi hidayah untuk orang yang engkau sukai. Kalau mau ditanya isi hati Rasulullah, Rasulullah senang sekali kalau Abu Lahab itu dapat hidayah. Dulu Abu Lahab itu kecintaan, dia pamannya. Bagaimana rapnya dulu Rasulullah dengan Abu Lahab, tapi ketika Nabi mengumumkan kenabian, Abu Lahab memilih jalan kemungkaran, kekufuran. Nabi nggak bisa berbuat apa-apa karena itu pilihan Abu Lahab. Nabi Ibrahim kalau ditanya, kalau dia bisa beri hidayah, maka dia akan beri hidayah kepada ayah. Jadi banyak dari kita mengatakan, ya Allah kalau boleh suami saya dapat hidayah, kalau bisa ini. Tapi kita bukan pemilik hidayah. Wa inna alaina lal huda. Hidayah itu milik Allah. Jadi kita ini apa yang kita lakukan Ustazah? Hanya mengajak orang lain pada hidayah. Jadi nggak boleh juga kita memaksa. Kita hanya mengajak. Maka nggak boleh pakai pedang. Awas kalau nggak masuk Islam saya bunuh. Nggak ada ceritanya seperti itu. Hanya mengajak. Maka hak mengajak itu dengan cara yang cantik. Dengan cara yang indah. Ajak hatinya. Sebelum kita ajak dengan lisan kita. Ya. Jadi Masya Allah, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Akhirat, dunia juga milik Allah. Kalau hidayah milik Allah, maka dunia dan akhirat pasti juga milik Allah. Nanti kita jelaskan. Ya.
Oke, itu yang nomor 5. Jadi sebenarnya ini juga hasil daripada orang sengsara, dia tidak menerima hidayah. Orang bahagia, dia mendapatkan hidayah. Makanya hidayah ini penting nggak? Penting. Satu-satunya doa yang kita baca siang dan malam. Satu-satunya doa yang dijadikan amalan dalam sholat kita. Yang tampaknya sholat kita batal. Itu kan minta hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Maka Masya Allah, hidayah Allah ini penting sekali. Maka kita sampai-sampai sehari 17 kali untuk minta hidayah. Padahal kita makan minum nggak segitu banyaknya. Ya nggak? Jadi berarti hidayah lebih hebat nggak dari makan dan minum? Kira-kira kita mungkin saja nggak makan, nggak minum, mati ya? Mati. Tapi kalau nggak dapat hidayah Allah, ya, ini yang lebih hebat dari kematian. Jadi kalau tidak makan, tidak minum, paling bantar mati. Tapi kalau dapat nggak dapat hidayah Allah, bukan hanya kematian, kesengsaraan dalam kematian. Karena azab Allah luar biasa bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah atau lebih memilih kesesatan daripada cahaya. Kemudian baru terakhir Allah sebutkan tempat orang yang sengsara dan tempat orang yang bahagia. Jadi tadi itu dikatakan ada orang bahagia, ada orang sengsara, dan kebahagiaan dan kesengsaraan sebenarnya atas dasar hidayah Allah. Dan orang yang sengsara jelas tempatnya. Dan orang yang bahagia jelas juga tempatnya. Maka bagian akhir dari ayat ini juga berbicara tentang hari akhirat, di mana letak orang yang sengsara. Maka kalau kita lihat fa'anzartukum narun taladza la yaslaha illal ashqa. Al ashqa berarti jalan orang-orang yang sengsara, tempat kembali orang yang sengsara. Mulai dari al-ladzi kazzaba wa tawalla ini juga. Ini tempat akhir orang yang sengsara. Baru yang terakhir dari 17 sampai 21 itu adalah tempat orang-orang yang bahagia. Jadi sudah lengkap belum ini keterangannya? Sudah lengkap ya? Jadi Allah katakan secara garis besar jadi apa surah Al-Lail ya? Surah Al-Lail cuma menggambarkan bahwa hidup ini pilihan. Kita nggak bisa memaksa orang untuk membuat pilihan, tapi mereka yang akan memilih. Dan Allah jelaskan ada jalan kebaikan, bahagia, menuju surga Allah, dan itu terang benderang jalannya. Ada jalan kemungkaran, kesengsaraan, itu adalah nerakanya Allah, dan itu juga jelas jalannya. Jelas orangnya, jelas jalannya. Kemudian Allah jelaskan lagi konsepnya. Kalau mau bahagia seperti ini, kalau mau sengsara seperti ini. Tuh. Kemudian terakhir, supaya kita benar-benar yakin dengan jalan yang kita tempuh, maka Allah jelaskan tempat kembali orang-orang yang memilih jalan kebahagiaan dan tempat kembali orang-orang yang memilih jalan kesengsaraan. Ya. Jadi ini sebenarnya yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Lail. Kira-kira pembahasan surat Al-Lail ini ada nggak kaitan dengan surat sebelumnya? As-Samas. Kan udah belajar kan As-Samas kan? Kira-kira ada nggak kaitan? Kehidupan bahagia, kehidupan sengsara itu ada nggak di surah As-Samas? Ada. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Masing-masing jiwa dia punya apa namanya kita sebut. Dia punya jalannya. Wa nafsi wa masawa fa'alhamaha. Masing-masing itu punya potensi fujur untuk ke arah kesengsaraan. Takwa mengarah kepada kebahagiaan. Jadi diri kita ini punya dua potensi. Satu, potensi keburukan, maka dia akan mengarah kepada kesengsaraan. Dua, potensi kebaikan, maka dia arah kepada
kebahagiaan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah sebutkan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alangkah beruntungnya orang yang mensucikan jiwanya dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya. Nah, mengotori jiwa sama membersihkan jiwa ini nanti dibahas juga dalam surah Al-Lail, berbicara tentang orang-orang yang takwa dan orang-orang yang sengsara. Jadi dia punya kesamaan topik dengan surah Al-Duha, As-Sams dengan Al-Lail, ini yang bagian pertama. Tapi nanti juga bagian yang mensucikan jiwa, mengotori jiwa, dia memiliki kesamaan dengan surah As-Sams. Oke, sampai sini boleh dipahami? Ini yang kita jelaskan adalah poin penting dalam surat Al-Lail. Nah, baru kita masuk kepada poin-poinnya. Jadi tadi ada berapa poin? Tadi ada 6 ya. Coba Ustazah lihat. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ya, 4. Ya, 4 ini kan. Ya. Jadi dari 6 poin itu kita kecilkan lagi menjadi 4 saja pembahasannya, ya. Dari 6 poin itu. Oke. Sekarang kita mulai dari pertama dulu. Sumpah dan jawaban sumpah. Ini kan sebenarnya tadi 2 ya, 2 poin ya, tapi bisa jadikan 1. Oke, kita mulai dari awal dulu. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ada berapa sumpah tuh? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sumpah. Walail, Allah bersumpah dengan waktu malam. Wan nahar, Allah bersumpah dengan waktu siang. Malam dan siang. Malam punya tabiat apa? Sepi, gelap, sunyi. An-nahar punya sifat apa? Terang, bercahaya. Maka ini 2 hal yang berbeda. Maka anggap saja Allah mengawali sumpahnya dengan mengatakan ada cahaya, ada kegelapan. Ya enggak? Dalam hidup ini, apakah semua bercahaya? Ya nggak bisa. Apakah hidup ini semuanya penuh dengan kegelapan? Ya nggak bisa juga, pasti ada cahaya. Ya. Dan hidup kita apakah semuanya penuh dengan cahaya? Nggak juga. Kadang ada juga gelap-gelapnya. Jadi inilah hukum alam. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita jatuh cinta, kadang benci. Kadang dekat, kadang jauh. Nah, ya, jadi ini menjadi hukum alamnya Allah, dan ini membuat kita menjadi optimis dalam melihat segala hal. Ya, jadi kalau melihat cahaya jangan terlalu bangga luar biasa, kalau melihat kegelapan jangan terlalu jatuh ke bawah tanah. Anggap saja itu hukum alamnya Allah. Ya, walaili isya wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini memiliki kesamaan topik dari surat Al-Fajr, surat Ad-Duha, surat As-Sams. Bahwa hidup ini berpasang-pasangan. Ini kan sudah sering ya kita ulang ya. Hidup ini berpasangan. Berarti kalau yang namanya berpasangan ya pasti berbeda. Maka laki-laki dan perempuan itu pasti ada perbedaan. Yang namanya pasangan pasti berbeda. Jadi nggak usah menyamakan, nggak bakal sama antara laki-laki dan perempuan, sama seperti nggak bakal sama antara siang dan malam. Ada orang menuntut hak ya, apa meminta apa? Emansipasi. Nggak bakal sama laki-laki dan perempuan. Mau perempuan dengan laki-laki disamakan, mau jadi kuli gitu. Enggak, kita punya tabiat yang berbeda. Coba lihat bentuknya, perempuan beda dengan laki-laki. Maka karakteristik perempuan sama laki-laki juga berbeda. Kalau ada perempuan yang mungkin karakteristiknya perempuan lalu melakukan pekerjaan laki-laki, ya mungkin kita kena terpaksa. Akhirnya ya sudah. Tapi sebenarnya kalau masing-masing menempati pada tempatnya nggak akan seperti itu kan. Maka kita pun akan aneh melihat kalau perempuan ngangkat yang berat-berat, sementara laki-laki bersantai-santai. Kita aneh juga nggak ngelihat laki-laki sibuk melaksanakan pekerjaan rumahnya misalnya, sementara istrinya
bawa mobil, bawa 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 ini, gimana kita ngelihatnya? Kan nggak pas. Walaupun mungkin ya Ustazah kadang dalam hidup ini ada yang melakukan seperti itu. Jadi suaminya di rumah aja ternyata istrinya yang jadi kuli bangunan pula. Coba gimana cara berpikirnya? Kenapa harus menukar karakteristik? Padahal perempuan ini kan tubuhnya nggak sama kayak laki-laki. Maka Masya Allah, kalau mau menyamanyamakan sebenarnya kita yang rugi. Kita yang rugi, maka pilihlah pekerjaan yang mengarah pada karakteristik kita. Ya, jadi perempuan lebih baik memilih yang sesuai kodratnya. Laki-laki memilih pekerjaan yang juga sesuai dengan kodratnya. Kalau sekiranya dalam hidup ini meminta kita untuk memilih yang di luar kodrat dan karena itu terpaksa tuntutan keluarga, ya gimana lagi gitu kan ya? Misalnya ada seorang perempuan yang dia menyalahi kodratnya karena ya tadi suaminya meninggal dunia dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dia milih baik-baik, lakukanlah pekerjaan sesuai kodrat perempuan. Ya, jadi berarti laki-laki. Nah, ini kan disebut wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Jadi malam itu ketika dia sunyi, sepi, dia bagusnya untuk apa? Untuk istirahat. Jadi waktu malam jangan dibuat kerja. Kalau dibuat kerja nanti dia berimbas kepada besok paginya. Maka malam untuk istirahat. Siang karena dia penuh cahaya, maka dia untuk bekerja. Nggak mungkin datang malam kecuali setelah siang. Dan tidak akan mungkin datang siang kecuali setelah malam. Nah ini juga bagian hukum alam Allah juga kan. Jadi cahaya setelah datang kegelapan. Kegelapan setelah datang cahaya. Nah ini juga bagian dari hidup kita seperti itu. Ya, jadi walaili idza yaghsha wan nahari idza taj. Nah, wama ya, ma ini ada dua maknanya. Ada demi malam apabila dia menggelap, demi siang apabila dia terang benderang. Wama khalaqaz dzakara wal unsa, ada yang mengartikan ma di sini tuh yang. Dan demi dia zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi ma-nya diartikan allazi, zat yang menciptakan laki-laki. Ada juga sebagian ulama mengatakan ma di sini artinya khalqi, penciptaan dan demi penciptaan. Jadi ma khalaqa ini diartikan penciptaan dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi dua nih bisa diterjemahkan. Satu, demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan berarti bersumpah untuk nama Allah kan. Oke. Yang kedua, bersumpah dengan makhluk demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Oke, boleh dipahami? Ma-nya itu ya. Jadi ada dua makna di situ. Demi malam, demi siang, demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan, bisa. Atau demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Tuh diartikan. Jadi Allah bersumpah dari dua hal yang berbeda-beda. Allah bersumpah dengan sesuatu yang berpasangan. Jawaban sumpahnya apa? Ya sama. Jadi kata Allah, kalau kamu mudah melihat ada matahari dan bulan, adalah siang dan malam, ada laki-laki dan maka harusnya kamu juga mudah melihat kehidupan. Kehidupan itu ada yang bercahaya, ada yang dalam kegelapan. Jadi nggak usah terlalu baper berlebihan. Ada orang diceritain keburukan, seolah-olah gitu ya, cerita ke sana, ya biasa aja lah. Kadang-kadang ada gelap-gelapnya gitu ya. Jadi kita tuh kalau dengar cerita yang gelap-gelap tuh biasa aja, nggak usah disebar-sebarkan, nggak usah ditambah-tambahi, nggak usah dijelek-jelekan, udah lempeng aja. Karena memang masing-masing kita nggak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang cerita, ya sudah biasa aja. Oh begitu ya suaminya, oh, oke. Jadi gitu. Jadi inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu, wahai manusia, berbeda-beda. Ada yang menempuh jalan kebahagiaan, maka berakhir dengan surga Allah. Ada yang menempuh jalan keburukan, maka berakhir dengan nerakanya Allah. Maka kita diberi pilihan.
Memiliki korelasi dengan surat As-Samas, nafas ada dua jalan, jalan baik tazkiyah, jalan buruk tadnis. Tazkiyah itu membersihkan jiwa, jalan buruk itu kan mengotori. Nah ini sama. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan ini boleh nyambung ke surat As-Samas. Siapa yang mensucikan jiwanya? Tadi yang suka memberi, bertakwa, percaya dengan surga. Siapa yang mengotori jiwanya? Bakhil. Kemudian tidak takwa. Dan ketiga, tidak percaya dengan surga. Nah, itu. Ini boleh menjadi penjabaran dari surat As-Samas. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Coba kita lihat di sini. Kita coba lihat lebih luas lagi. Pembicaraan tentang dua hal yang berbeda. Malam dan siang, laki-laki dan perempuan. Nih, kalau ada laki-laki ada perempuan. Ada siang dan malam. Ada ahli keburukan dan ahli kebaikan. Ini sunnatullah di dunia. Selamanya akan ada seperti itu sampai hari kiamat. Ahli kebatilan berusaha. Nah ini kan inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu berbeda-beda. Jadi maksud Allah apa? Orang ahli keburukan berusaha nggak mereka? Berusaha. Iya. Ahli kebaikan berusaha nggak? Berusaha. Jadi dua hal ini semuanya berusaha nggak? Oke. Jadi sekarang kita ditampilkan pada wajah dunia. Ahli maksiat itu menyebarkan nggak? Jangan ditanya. Mereka pasang iklan. Mereka pasang foto besar-besaran. Kemaksiatannya terang benderang. Giliran kebaikan mau disembunyi-sembunyikan. Seolah-olah kalau diterangkan jadi nggak ikhlas gitu. Kan lucu kan dunia ini. Giliran kita yang berkajian nggak boleh ditampilkan. Takut nanti riya. Giliran ahli maksiat boleh menampilkan. Kan aneh jadi dunia ini nantinya. Jadi jangan takut ahli kebaikan. Emang kenapa kalau kita menyiarkan kajian kita? Emang kenapa kalau kita pasang status siang malam kita berkajian? Oh, mereka bermaksiat siang dan malam. Jadi fair dalam melihat hidup ini ya. Jadi jangan katakan giliran kita posting kita berkajian, oh ria tuh nih mau dilihat. Dia nggak lihat apa orang buka aurat ditempel di mana-mana fotonya. Ya, kadang Ustazah suka gemes dengan orang yang seperti itu ya. Gitu. Keburukan dia no comment. Keburukan depan mata dia no comment. Giliran kita menyebarkan kebaikan dituduh apa? Ria, sombong, so alim lah, bodoh kalau Ustazah lihat. Jadi urusan kita sama Allah, bukan urusan sama mereka. Selama kita bisa memanage hati, tidak menyombongkan diri. Hanya ingin bahwa amalan kita yang sedikit ini bisa ditampilkan untuk menginspirasi, nggak ada masalah sebenarnya. Apa kalau kita share di Facebook kita? Apa memangnya? Kita mengaji bersama-sama, kita tampilkan. Karena Masya Allah ahli maksiat sudah bikin promotionnya. Ahli maksiat bahkan mendatangkan banyak harta untuk membuat promonya. Lah ini ahli kebaikan padahal biasa aja. Masih aja ada yang komen-komen. Jadi berarti kalimat inna sa'yakum lasyatta. Ahli kebatilan berusaha menampilkan keburukannya. Ahli kebaikan juga harusnya berusaha. Maka disinilah ada konteks dakwah. Dakwah itu apa coba? Dakwah itu menampilkan diri, mengajak orang banyak. Kalau dakwah sembunyi-sembunyi itu bukan dakwah. Jadi nggak apa-apa muslimat sebarkan tuh statusnya, sebarkan apa yang kalian dapat dari ilmu Allahnya. Biar aja mereka baca. Kita nggak memaksa mereka kok. Kalau mau baca ya baca, kalau enggak ya sudah. Jadi berarti dengan kalimat sesungguhnya masing-masing manusia berusaha dan usaha mereka berbeda-beda, berarti ahli keburukan dia punya timnya. Ahli kebaikan juga punya tim, harusnya. Ya, biar bisa saling mensupport, biar bisa saling menyebarkan. Nah, sekarang bertempurlah semua wacana itu. Dan kalau mau jujur, mana yang lebih hebat iklannya? Kebaikan atau keburukan? Ya, mau jujur kita ya. Berapa persen keburukannya bisa ditayangkan? Dan berapa persen kebaikan? Seharusnya kan kebaikan lebih banyak kan menyebar. Seharusnya iklan-iklan kita lebih banyak kan.
Lalu kenapa ditutupi dengan keburukan demi keburukan? Berarti ahli kebatilan banyak tidur. Ahli kebatilan itu bekerja luar biasa. Nih ahli kebaikan banyak tidurnya, banyak santainya. Maka Masya Allah sebarkan kebaikan. Meskipun kita nggak buat Ustazah, meskipun kita nggak buat, paling tidak ada orang yang buat setelah kita. Jadi nggak ada ceritanya kaburo maktan indallah. Kita nggak bukan munafik ketika kita hanya menyebarkan kebaikan tapi kita tidak mampu melakukan kebaikan. Kita bukan orang munafik. Orang munafik itu berwajah dua. Dia sudah memang berpura-pura dari awal. Kita nggak berpura-pura. Kita tulus berdakwah. Ya, kalau orang munafik itu dia pakai topeng, makanya disebut kaburo maktan indallah antakulu mala ta'lamun. Ya, mala ta'malun. Ya, seburuk-buruk manusia di hadapan Allah adalah yang dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Itu yang dimaksud adalah dia sudah punya topeng. Jadi maksudnya dia berbuat A tapi di depan manusia seperti B. Dan dari awal niatnya seperti itu, mau membodohi manusia, mau menipu manusia. Dan itu orang munafik. Orang munafik itu dia menampilkan wajahnya Islam tapi dalam hatinya kafir. Kita kan nggak seperti itu. Kita dari awal tulus berdakwah dan kalau ada kelemahan dalam dakwah itu kita nggak bukannya berarti kita bertopeng dua. Tinggal kita minta ampun sama Allah kalau ternyata apa yang kita katakan tidak selaras dengan perbuatan. Minta tolong sama Allah untuk diubah dan lain sebagainya ya. Jadi inna sa'yakum lasyatta itu jawaban sumpah Allah dari 4 sumpah yang sebelumnya sudah Allah jelaskan. Ya. Kemudian masuk lagi tadi setelah Allah membahas tentang bahwa usaha kamu berbeda-beda, ada pejuang kebenaran, ada pejuang kebatilan, maka kemudian Allah sebut ada 2 konsep. Nah ini sifat orang yang sengsara dan sifat orang yang bahagia. Tadi sudah disebutkan ya. Nah, jadi formulanya gimana nih? Formula kemudahan. Jadi kalau ingin mendapat kemudahan dalam hidup, kalau ingin menjadi orang yang bahagia dalam hidup, nih taisir al-yusra. Kebahagiaan dalam hidup itu ada 3. 1, tadi pemberian. Dia suka berbagi, suka memberi. Berarti memudahkan kebaikan nggak itu? Nah, jadi 1, mudah melakukan kebaikan pada orang lain itu. Memberi itu kan berarti bukan hanya melakukan kebaikan pada dirinya, tapi dia mudah memberikan kebaikan pada orang lain. Itu yang disebut pemberian. Ya. Kalau dia sudah bisa memberi, sebenarnya dia sudah baik untuk dirinya kan? Karena kalau dia nggak baik, dia nggak dapat sesuatu yang bisa diberi. Jadi konsepnya bukan memudahkan diri untuk mendapatkan kebaikan saja. Tapi yang namanya al-ato, jalan kebahagiaan adalah kita sudah memberi pada orang lain. Ya, sudah memberi. Nah, nggak mungkin kalau kita nggak punya memberi. Berarti orang yang suka memberi sebenarnya dia sudah settle dengan dirinya, betul nggak? Apa yang mau diberi kalau nggak ada kalau kita nggak punya kepemilikan? Makanya biasanya orang suka memberi itu dia sudah berbuat baik pada dirinya. Nah, yang disebut jalan kebahagiaan bukan hanya berbuat baik pada diri sendiri lalu dikip sendiri enggak. Yang namanya jalan kebahagiaan itu adalah kita sudah berbuat baik kepada diri kita lalu mendapatkan hasil dari kebaikan itu lalu kebaikan itu kita berbagi kepada orang lain. Itu yang disebut jalan kemudahan. Jadi bagian pertama konsep kebahagiaan adalah memudahkan mudah melakukan kebaikan kepada orang lain. Ini yang kita sebut dengan al-ato. Wa fa'amma man a'to. Siapa yang suka memberi. Maksudnya di sini adalah memberikan kemudahan pada orang lain. Itu yang pertama konsepnya. Yang kedua, urusannya yang susah dimudahkan. Tuh. Mudah melakukan kebaikan pada orang lain, urusannya yang susah dimudahkan. Yang terakhir di akhirat dimudahkan masuk surga. Nah ini balasan ya, balasan. Taisirul yusro itu adalah kita dimudahkan berbuat kebaikan pada orang lain. Urusan kita yang susah dimudahkan Allah, di akhirat kita dimudahkan masuk surga. Nah semua ini hasil.
Amalannya apa? Satu, kalau mudah melakukan kebaikan pada orang lain, berarti kita harus memberi. Urusan yang susah dimudahkan berkait dengan takwa. Dan yang terakhir, dimudahkan masuk surga berkait dengan percaya kepada surga Allah. Jadi kalau misalnya nih mau menuju jalan bahagia, ada 3 konsepnya. Dan ini semuanya berhubungan dengan sifat yang ini. Fa'amma man a'to. A'to artinya memberi. Memberi itu adalah memudahkan jalan kepada orang lain. Dimudahkan jalan untuk memberi kepada orang lain. Yang kedua, ittaqo. Ittaqo itu takwa. Takwa itu kalau kita bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan jalannya. Maka orang yang bertakwa biasanya yang susah-susah diangkat dari dia. Jadi kalau dia suka memberi, dia dimudahkan jalan untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Kalau dia bertakwa, dia dimudahkan dari kesusahan. Dan kalau dia percaya kepada surga, berarti dia dimudahkan jalan ke surga. Nah, ini yang disebut tadi jalan kebaikan. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan konsepnya ini apa? Konsepnya ini, atau memberi. Yang kedua, ittaqo, takwa. Yang ketiga, percaya kepada surga. Oke, sampai di sini ini konsepnya ya. Hasil dari konsep ini apa? Kalau Anda suka memberi, maka Anda dimudahkan Allah untuk memberi kepada orang lain. Memudahkan urusan orang lain. Anda dimudahkan Allah. Jadi Allah bukan hanya memberi kemudahan pada diri kita, tapi Allah memudahkan kita untuk menolong orang lain. Itu pertama. Yang kedua, Allah mudahkan yang susah dari hidup kita. Karena itu tipikal orang takwa itu, semua urusan yang susah dimudahkan Allah. Dan yang ketiga, Allah mudahkan jalan menuju surga Allah. Nih, ya. Jadi konunnya nih, usah tuliskan di sini. Taisir al-yusra, mudah melakukan kebaikan pada orang lain. Urusan yang susah dimudahkan, di akhirat dimudahkan masuk surga. Jadi orang yang diberikan oleh Allah kemudahan tuh ini, 3 poin ini. Mudah melakukan kebaikan pada orang lain berarti dia suka memberi. Urusan yang susah dimudahkan berarti dia bertakwa. Di akhirat dia mau masuk surga dengan mudah berarti dia percaya kepada hari atau percaya kepada surga. Nah, taisir al-usr. Sekarang kita belajar lagi yang bagian keduanya. Dimudahkan jalan kesusahan. Nah, maka satu, susah melakukan kebaikan kepada orang lain berarti bakhil. 2, hidupnya susah berarti dia tidak bertakwa atau istighna, tidak takwa. Yang ketiga, di akhirat susah untuk masuk surga karena dia tidak percaya dengan surga. Tuh, jadi kebalikan dari yang awal. Ya, jadi kalau orang yang dimudahkan Allah hidupnya tuh apa? Satu, dia mudah membantu orang lain berarti memberi. Yang kedua, dia dimudahkan dari semua kesusahan berarti dia bertakwa. Yang ketiga, dia dimudahkan masuk surga berarti dia percaya dengan surga Allah. Sebaliknya, orang yang disengsarakan Allah itu apa konsepnya? Pertama, dia susah menolong orang lain berarti bakhil. Yang kedua, dia susah hidupnya karena dia tidak takwa tadi. Yang ketiga, dia susah juga masuk surga. Kenapa? Karena dia nggak percaya dengan surga. Jadi ini equal lah, apple to apple. Ya, apple to apple. Jadi ini semuanya berlawanan ya. Atau lawannya bakhailan. Takwa lawannya istaghna. Sodaka percaya lawannya kadzaba. Nah, balik nggak ke konsep awal tadi? Semuanya berlawanan nggak? Berlawanan. Maka ini yang disebut jalan hidup kita berbeda. Ada yang memilih kemudahan dalam hidup. Ada yang memilih kemudahan dalam kesengsaraan. Jadi mudah untuk jadi orang sengsara, ada mudah orang yang untuk menjadi orang bahagia. Nah, ini ada tambahan. Fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ditambah lagi oleh Allah satu poin lagi yang untuk orang sengsara. Dikiranya dengan bakhil dia menyimpan harta kan? Dikiranya dengan tidak berinfak dia kaya raya. Lalu apa gunanya harta kalau sudah datang kematian?
Ya, jadi ini nih, pencinta dunia, dia suka menumpuk-numpuk harta. Dia suka menimbun-nimbun harta, nggak mau bersedekah, bakhil. Ternyata meninggal dunia. Apakah hartanya bisa menolong dia? Nggak bisa. Jadi yang menolong tuh siapa? Yang harta yang dia sedekahkan itu menolong, tapi harta yang ditinggalkan tidak menolong. Kecuali kalau dia memang memang dari awal sudah diniatkan. Tapi sebenarnya ketika sudah ajal selesai, apa yang dimaksud mau bersedekah? Kalau boleh itu sedekah ketika masih hidup. Kalau masih hidup, kenapa? Sebenarnya kalau kita sudah meninggal dunia itu bukan harta milik kita lagi, itu kan milik warisan kita sebenarnya ya. Pewaris. Jadi jangan nggak adil dalam hidup ini. Kita bakhil-bakhil sepanjang itu, habis itu kalau mau mati kita bilang semua harta di ini. Itu untuk waris kita, ahli waris itu sebenarnya hartanya sudah. Maka kalau mau bersedekah, sedekahlah ketika hidup. Kalau mau memanfaatkan tubuh ini, maka manfaatkanlah selagi hidup. Kalau dia sudah tidak, sudah meninggal dunia, kan sebenarnya nggak boleh. Ini saya nanti kasih mata saya ke si fulan, saya kasih telinga saya ke fulan. Ya nggak mau kayak gitu. Kita lahir dalam keadaan utuh, sebenarnya kembali dalam keadaan utuh. Kalau mau menafkahkan barang yang ada pada kita, silakan ketika di dunia. Nah, itu baru yang disebut infak. Kalau sudah mati kan untuk apa lagi? Maka sebenarnya memang ya, wasiat itu ada, tapi sebenarnya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Wasiat itu apalagi kalau ternyata menzalimi ahli waris kita. Ya. Jadi karena ketika kita meninggal dunia itu sudah berpindah kepemilikan kepada anak-anak, pada suami dan lain sebagainya yang kita tinggalkan. Ya. Jadi wasiat itu hanya ada pada tahap-tahap yang ditentukan saja. Misalnya dia tidak puas hati nih dengan ahli warisnya, boleh dia berwasiat. Tapi kalau sebenarnya kalau secara normalnya lakukanlah selama di dunia. Wa mayuni, maka ini yang dimaksud wa mayuni anhu maluhu idza taradda. Jadi kalau kamu sudah kembali ke Allah, apa gunanya lagi harta kamu tuh? Maluhu. Oke, sampai di sini ya, poin kedua. Masih ada waktu lagi ataukah kita berhenti di sini? Kita lanjutkan, ada setengah jam lagi kita mau ini ada tiga, tapi kayaknya Ustazah hidayah ini agak panjang dikit ya. Nanti kita bahaskan itu apa hidayah itu, hidayah umum, hidayah khusus ya. Kemudian baru terakhir tempat kembali orang yang sengsara. Oke, karena ini ada 4 topik, kita potong di sini aja ya. Bisa. Nah, karena Ustazah lihat udah setengah 3, jadi bagusnya kita tanya jawab aja dulu lah ya. Nah, oke, setengah jam ini ya, kita mungkin boleh diskusikan. Jadi berarti kita masih ada 2 poin lagi. Tadi Ustazah katakan ada pengantar yang Ustazah skip tadi ya. Jadi insya Allah nanti bulan depan Ustazah coba untuk memberi pengantar sedikit tentang surah Al-Lail ini ya. Mana tahu ada keistimewaan, ada asbab yang secara khusus, secara umum ya. Dan apa saja mungkin munasabat antar ayatnya. Jadi ini tadi kita langsung masuk ke ayatnya ya, belum lagi pengantarnya. Jadi Ustazah minta waktu lagi ya, 1 kali pertemuan lagi untuk membahaskan surah Al-Lail. Nggak apa-apa ya? Oke, jadi berarti kita sudah bahaskan topik yang pertama, sumpah dan jawaban sumpah. Yang kedua, tadi jawaban sumpahnya bahwa manusia itu berbeda-beda dalam usahanya. Dan 3 pembahasan yang kedua, itu 3, 4 semestinya kan kalau dalam topik umumnya tadi. Yaitu 1 konsep mencapai kebahagiaan dalam hidup. Yang kedua, konsep mendapatkan kesengsaraan dalam hidup. Ya, jadi ini 2 jalan, ini yang disebut wahadainahun najdain. Kami tunjukkan manusia 2 jalan. Faman syaa'a falyu'min, kalau suka silahkan ambil jalan yang bagus. Waman syaa'a falyakfur, kalau suka juga menjalani hidup yang buruk ya silahkan saja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, jadi semuanya itu sesuai dengan pilihan kita. Dan kita akan diberi konsekuensi balasan sesuai dengan apa yang kita pilih. Ya, jadi la taziru wa ziratu wizra ukhra. Nggak boleh kita membeban-bebankan kepada orang lain. Maka anak-anak bertanggung jawab dengan dirinya. Orang tua juga bertanggung jawab dengan dirinya. Nggak adalah ceritanya kita menggantung-gantungkan hidup kita tuh pada orang lain. Ya, jadi mungkin ini saja yang boleh saya sampaikan. Silakan kembali ke Bu Lina tadi yang membuka. Kira-kira mungkin ada nggak yang
Mau menambahi boleh ya, nggak semestinya bertanya. Kalau ada hal-hal yang berkait dengan ayat ini yang mungkin bisa kita share, silahkan. Ya, Ahlan. Ya, Oke, kasih silahkan. Ustazah materinya. Alhamdulillah kita Ya, jadi dapat gambaran Ustazah tentang kondisi seseorang ketika kita melihat kan ada orang yang hidupnya bahagia gitu, ada orang yang betul. hidupnya sengsara gitu. Apakah ini itu gara-gara perbuatan dia atau gimana ya Ustazah? Apa takdir gitu? Apa kita menyalahkan orang itu atau boleh nggak kita menyalahkan takdir gitu Ustazah? Mungkin ibu-ibu yang lain kalau mau nanya silakan ibu-ibu bisa raise hand atau di chat. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai dari Bu Lina tadi sudah melempar ininya ya. Kalau kita lihat ada orang yang sengsara, ada yang bahagia, apakah itu bagian dari takdir Allah? Memang pasti bagian dari takdir Allah. Karena sebenarnya takdir itu adalah satu ilmu Allah. Ya, ilmu Allah. Jadi Allah tahu kok kita ini mau jadi orang sengsara, mau jadi bahagia ya. Sekarang Ustazah tanya nih, Allah tahu nggak hasil akhir kita ini di surga apa di neraka? Tahu Ya Ustazah. kalau dia nggak tahu berarti bukan Tuhan dong. Jadi dia tahu pilihan kita tahu. Bahkan sebelum kita memilih. Coba lihat ya, Abu Lahab itu Allah sudah tahu belum pilihan dia. Kan di dalam surah Al-Lahab itu Abu Lahab masih hidup loh. Disebut tabat syada Abi Lahab wa. Pada saat turun ayat itu, apakah Abu Lahab dipaksa menjadi kafir? Bahkan Rasulullah berdakwah ke dia untuk mengajak pada kebenaran. Tapi Abu Lahab tetap memilih kekufuran kan? Kenapa Abu Lahab tetap memilih kekufuran? Itu pilihan dia. Tetapi pilihan dia sudah Allah ketahui. Allah sudah tahu sampai mati pun Abu Lahab nggak akan beriman. Makanya Allah sebut tabat syada Abi Lahab wa tab. Seandainya Abu Lahab memilih untuk masuk Islam, bisa aja dia masuk Islam. Lalu mengatakan berarti Muhammad itu bohong. Rasulullah bohong. Tapi coba sampai sedetik itu pun dia nggak pernah pun berpikir untuk berislam. Nah ini yang disebut takdir Allah. Jadi ilmu Allah mendahului pilihan Abu Lahab. Sama seperti kita. Ya, Allah tahu nggak kita siang ini masuk kajian atau tidak masuk kajian? Allah tahu. Ya, ada orang yang masuk kajian, bukan berarti kita ini dipaksa masuk kajian dan tidak dipaksa masuk kajian. Tapi Allah tahu pilihan kita. Nah, setelah Allah tahu, Allah catatkan. Jadi ilmu catatan. Setelah Allah catatan, masih lagi sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa yang dicatatkan, misalnya gini, apa yang dicatat, boleh nggak Allah hapus sepihak? Ya bisa aja. Misalnya nih, udah Allah tentukan ini, pokoknya kiamatnya sekian, dan Allah lah yang lebih tahu kiamat itu kapan. Tiba-tiba kata Allah sudahlah, kiamatnya sekarang aja, saja. Sesuai kehendak Allah, fa'alul lima yurid. Makanya periode takdir itu satu ilmunya Allah, kemudian ilmu Allah itu dicatatkan, kemudian catatan itu harusnya direstui, dikehendaki. Memang Allah mau berkehendak, dan yang terakhir baru terjadilah takdir itu. Jadi ini yang disebut takdir. Maka sebenarnya segala yang terjadi di langit, bumi, alam semesta dari awal sampai akhir itu bagian dari takdir Allah enggak? Iya. Dan takdir bukan menunjukkan kearoganan Allah. Takdir justru menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Gak ada satupun. Sebiji zarah pun gak akan lepas dari ilmunya Allah. Maka semua pilihan kita, semua hati kita, semua gerakan kita, Allah tahu nggak? Allah tahu. Ini yang berbeda dari makhluk. Makhluk nggak tahu apa-apa. Makanya yang suka salah sangka itu pasti makhluk nggak tahu apa yang ada di dalam hati. Tapi kalau Allah nggak pernah salah menilai orang. Dari awal juga Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi karena kita yang memilih, maka nanti itu dalam konsep hidayah itu macam-macam nanti. Ada hidayah
yang berupa pilihan hamba. Ada hidayah yang sudah hamba tidak punya pilihan lagi karena sudah memilih sebelumnya. Nah, itu nanti kita lebih jelas lagi. Nanti makanya pembahasan hidayah ini akan berkait dengan tadi pilihan manusia. Yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah memberi hidayah bagi yang dia kehendaki sesuai dengan pilihan si hamba. Dan Allah memberi kesesatan pada orang yang dia kehendaki. Kehendak di situ maksudnya sesuai dengan pilihan si hamba. Kalau si hamba mendengar nasihat, lalu melaksanakan nasihat, maka Allah beri hidayah. Kalau si hamba tidak mendengar nasihat, lari dari nasihat, mencaci maki orang yang memberi nasihat, benci dengan orang yang menasehati, bahkan membunuh orang yang menasehati, maka dia tidak diberi hidayah, berarti Allah sesatkan. Jadi kesesatan dan hidayah itu adalah akibat dari pilihan hamba. Maka inilah cantiknya takdir Allah. Kita memilih. Karena kalau kita tidak memilih, untuk apa kita disiksa? Orang yang nggak diberi pilihan, nggak berhak disiksa, nggak berhak diberi pahala. Iya nggak? Siapa makhluk Allah yang nggak berhak disiksa dan nggak berhak diberi pahala? Semua alam semesta, kecuali jin dan manusia. Iya. Matahari nggak mungkin dihukum orang dia gitu-gitu aja. Dia nggak punya pilihan. Dia terbit di pagi, tenggelam. Mana matahari diberi pilihan? Mau terbit atau nggak terbit? Kalau matahari diberi pilihan, maka kalau dia terbit dapat pahala. Kalau dia nggak terbit dapat dosa. Masalahnya matahari nggak punya pilihan. Bulan nggak punya pilihan. Lautan nggak punya pilihan. Langit nggak punya pilihan. Bumi nggak punya pilihan. Terus siapa yang punya pilihan? Jin dan manusia. Dia yang boleh memilih. Apakah melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan. Jadi di hadapan kita, kalau ada orang yang sengsara, itu bagian dari takdir Allah. Karena dia memilih jalan itu. Kalau ada yang bahagia, itu juga bagian dari takdir Allah. Jadi nggak ada salahnya mengucapkan kalimat takdir itu. Yang salah itu biasanya memahami konsep takdir seolah-olah dengan kalimat takdir dipaksa untuk jadi sengsara. Siapa yang maksa? Yang milih kan kita. Jadi ini yang suka salah dalam memahami konsep takdir. Jadi ketika ada orang bahagia seolah-olah Allah sudah catatkan namanya di surga, berarti dia pasti bahagia. Dicatatkan namanya di surga karena Allah tahu amal dia. Amal dia itu Allah tahu. Dia pilih apa Allah tahu. Dia dari kecil ngapain sampai dewasa sampai mati pun Allah tahu. Maka apa-apa yang diketahui Allah biasanya tidak akan berubah. Makanya Abu Lahab tuh Allah sudah tahu sampai akhirnya nggak bakal beriman dia tuh. Lihat ilmunya Allah nggak salah kan? Dan kalau kita bisikkan Abu Lahab, kenapa nggak beriman aja untuk membuktikan Al-Quran itu salah? Tapi Abu Lahab keras kepala, walaupun cuma berpura-pura dia nggak bakal mau juga gitu. Allah tahu. Abu Lahab, Abu Jahal, jadi orang-orang yang namanya sudah disebut, meskipun dia masih berada di dunia, sebenarnya Allah tahu hasil akhirnya. Sementara kita ini nggak tahu, makanya nama-nama yang tidak disebut di dalam Al-Quran nggak usah jadi objek pembicaraan kita, karena kita nggak tahu hasilnya gimana. Maka kalau mau cerita yang buruk-buruk tuh bawalah ceritanya Fir'aun, Qarun, Haman ya. Jangan bawa orang sekarang, mana tahu dia taubat di akhir. Jadi sudah kita kasih contohnya orang-orang yang sudah disebut Allah aja. Jadi karena hidupnya nggak akan bertukar lagi. Ya, nggak akan bertukar. Orang baik ya sudah dituliskan di Al-Quran. Orang buruknya sudah dituliskan dengan Al-Quran. Maka kita ambil contoh di situ aja. Nggak usah lebar-lebar ke orang yang masih hidup. Karena orang masih hidup tuh belum final tuh. Kapan catatan kita ini berhenti? Ketika kematian datang. Baru final kan? Jadi orang sengsara atau orang bahagia. Karena hidup kita nggak bisa ngejamin. Apakah akhir kita bahagia? Apakah akhir kita sengsara? Tetapi kita punya kepercayaan bahwa akhir kita cantik. Nggak boleh kan bersuuzon sama Allah? Berhusnuzon. Bahwa apa yang Allah ketahui baik semuanya. Bagi kita. Ya, jadi seperti itu. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa ngejawab bagi orang yang suka mengkambing hitamkan takdir.
Ibu Ustazah. Terima Murwanti kasih. ya? Ahlan. Iya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustazah. Tadi kan konun itu artinya jalan ya, Ustazah? Konon itu kayak undang-undang gitu. Undang-undang. Oh, undang. Kalau Kanun, taisir, kanun kan. Tadi kan undang, masa usaha tuh undang-undang kebaikan gitu ya, kebahagiaan. oh, Jadi kayak apa ya? Ya kayak konon itu apa ya? Aturan oh, ya. Jadi aturan kebahagiaan tuh ini, aturan kesengsaraan tuh ini gitu. Kanun itu namanya. kalau taisir, Konon. Ustazah? Taisir itu kemudahan dari kata panas fasanuyas siruhu kan lil yusro. Kami akan mudahkan jalan kemudahan baginya. Makanya Ustazah ambil dari ayat itu taisir al yusro, memudahkan jalan kemudahan. Ada satu lagi, memudahkan jalan kesengsaraan. Semuanya ada kalimat memudahkan. Ada yang dimudahkan masuk surga, ada yang dimudahkan masuk neraka. Nggih, Ustazah. Terima kasih. Jadi Terus kalau ada orang pertanyaannya, yang Ustazah? bakhil, kalau ada orang yang bakhil kan dimudahkan masuk neraka itu sebenarnya. Karena Nggih. kebahilan tuh banyak sekali mudorotnya. Ya, apalagi Nggih, Ustazah. sudah bahil ya Pertanyaannya fatwa. belum. Pertanyaannya gini, Ustazah. Itu Ya, tadi kan silakan. kosakata. Nggih. Ya, benar-benar. Jadi Nggih, terus kanun tadi apa? Aturan ya, aturan aturan atau undang-undang. Kalau tadi taisir al yusra tuh memudahkan jalan. memudahkan jalan kemudahan. Nah, itu. Memudahkan jalan kemudahan. Oke. Silakan Terus pertanyaannya. pertanyaannya, Ustazah, apa namanya? Kan manusia itu kan ada dua jalan nih. Mau jalan Ya, yang bahagia atau mau jalan yang sengsara. betul. Nah, kalau misalnya contohnya bunuh diri kan otomatis sudah tahu itu jalan sengsara dan itu dipilih ya, pilihan. Nah, Hmm. kalau dibunuh itu gimana Ustazah? Kan orang kan nggak mau dibunuh. Hmm. Kalau dibunuh itu ibaratnya kan yang memilih jalan kan bukan kita Ustazah. Betul. Jadi kayak gitu statusnya gimana Ustazah? Terima kasih. Ya Assalamualaikum kalau warahmatullahi dibunuh, wabarakatuh. kalau dia dibunuh, dia dalam kondisi yang bagus, dia syahid, nggak ada masalah. Oh, Yang membunuh itu yang kena masalah. Nah, kecuali kalau dia dua-dua belago maksudnya dua-dua bertengkar. Baik yang terbunuh ataupun dibunuh sama-sama di neraka. Kenapa? Karena yang terbunuh itu cuma apes saja kan. Sebenarnya kalau dia punya poin, dia akan bunuh juga kan. Maka konsepnya kalau ada dua orang berbunuh-bunuhan, yang terbunuh dan yang membunuh, neraka tempatnya. Karena yang terbunuh itu punya niat membunuh juga. Ternyata dia yang terbunuh. Tapi kalau kita baik-baik aja, kita ini bagus, kita ini taat sama Allah, kita ini beribadah, tiba-tiba orang membunuh kita. Hak syahid, fisabilillah. Apalagi ada orang yang dibunuh ketika dia ngajar, dia jadi imam di masjid. Sayyiduna Umar Ibn Khattab itu menjadi imam, ditusuk perutnya sampai ini kalau makan keluar lagi. Orang Yahudi yang membunuh. Syahid. Nggak bisa. Kalau kita terbunuh, toh Allah nggak akan menilai kita dari terbunuhnya. Cuma yang Allah akan nilai, kenapa sampai engkau dibunuh wahai hamba? Ada orang yang terbunuh karena dia zalim siang malam, wajar aja orang bunuh dia. Tapi ada orang yang melakukan kebaikan dakwah siang dan malam lalu terbunuh. Jadi yang membedakannya yang mana? Alasan kenapa dia dibunuh. Berarti hidup dia sebelum terbunuh itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia mungkin ya sama kayak ada orang dihukum mati. Dihukum mati. Lah dia merampok, membunuh, terus ya dihukum mati. Yang pas hukuman matinya itu bukan pilihan dia. Ya kan? Tetapi apa yang dia lakukan sampai dapat hukuman mati itu yang akan dihisab. Itu yang akan dipertanyakan Allah. Ya. Jadi kalau untuk misalnya keluarganya sudah membayar, misalnya nih keluarga yang membunuh sudah membayar apa namanya kisos kalau saja. ya, Dia sudah membayar itu, apakah itu sudah menebus dosa saja? ya boleh jadi kalau dia minta maaf, dimaafkan. Ya, jadi kisos itu rajam itu misalnya kan ada yang dirajam sampai mati. Jadi itu upaya penebusan dosa, penebusan dosa. Jadi ketika misalkan ahli waris ahli yang dibunuh itu memaafkan, ya boleh jadi selesai ceritanya. Dan kalau dia tidak memaafkan, selama yang membunuh meminta maaf, Allah Maha Pengampun, nggak akan juga kita jadi susah.
Jadi ada cerita kan 99 orang bunuh, kemudian tinggal satu, sudah genepin aja jadi 100 gitu. Karena yang satu terakhir tuh bilang gak mungkin bertaubat. Kamu sudah membunuh 99 orang. Allah nggak mungkin terima taubat kamu. Bunuh satu aja Allah langsung eksekusi. Ada orang membunuh 99 nyawa. Dia bertanya, mungkinkah aku bertaubat? Nggak mungkin. Saking keselnya itu orang itu kan. Ditanya, kita juga kalau ada yang bilang bunuh satu, kita bilang nggak usah bertaubat, masuk neraka aja. Jadi orang rahib ini mengatakan nggak mungkin. Akhirnya dibunuh. Kalau begitu, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku nggak ngebunuh? Toh aku masuk neraka juga. Jadi perhatikan, seandainya Allah menutup pintu taubat, tahu betapa dahsyatnya kejahatan di dunia, lebih hebat. Dan ternyata Allah menerima taubat orang yang jahat cuma untuk satu alasannya, untuk menjaga kebaikan orang-orang yang baik. Kalau Allah tidak menerima taubat, yang bunuh 100 jadi 1000 nggak? Nggak ada yang bisa menghentikan kejahatan orang yang jahat kecuali dengan dibukanya pintu taubat. Tuh kalau mau tahu rahasia taubat, sebenarnya taubat tuh bukan untuk orang yang buruk. Justru Allah mau melindungi orang yang baik dari kejahatan orang yang buruk supaya dia berhenti. Jadi 99 kemudian satu jadi 100. Itu aja belum melakukan kebaikan, sudah mati di tengah jalan. Ternyata jarak kebaikan lebih dekat dia masuk surga. Seperti itu mudahnya hidup ini. Ya. Jadi kalau kalau keluarganya tidak memaafkan misalkan, ya sudah kita kembalikan. Karena di dunia ini kita juga nggak boleh tidak memaafkan kan. Nah, kalau keluarganya minta dikisos ya harus terjadi kisos itu. Tapi kalau keluarganya memaafkan tidak terjadi kisos. Jadi sekarang misalnya keluarganya meminta untuk kisos, dibunuh. Dan ternyata dia bertaubat benar-benar tulus dalam taubatnya ya Allahu alam itu akan ada nilainya di mata Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita bukan hasil akhir kita bukan di tangan kita sebenarnya pada kehendak Allah, pada kasih sayang Allah. Itulah makanya dikatakan kamu nggak akan masuk surga dengan amal kamu sedikit sekali, tapi kamu masuk surga dengan kasih sayang Allah. Maka kalau Allah bukakan pintu taubat bahkan kepada ahli maksiat, maka dia masuk surga, nggak ada masalah. Surga itu mudah bagi orang-orang yang Allah sayangi. Nah, maka kasih sayang Allah ini yang kita cari sepanjang hidup ini, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau hukum qisas tetap berlaku, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, bunuh dibalas bunuh. Kalau keluarganya tidak memaafkan, memang kisosnya akan jatuh. Nah, orang yang dikisos ini, maka nasibnya akan apakah dia bertaubat ataukah tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, insya Allah Allah tahu. Ada cerita sahabat yang dirajam kan, ya karena berzina dan dia benar-benar tulus dengan taubatnya. Sampai kata Rasulullah, kebetulan dia hamil. Kata Rasulullah, nanti dulu dirajamnya. Kamu lahirkan anak kamu dulu. Oke, dia terima. Ya. Habis itu, jangan dulu dirajam. Ini anaknya kan masih menyusui. Susui dulu. Coba saking sedikit. Tapi dia tetap mau minta dirajam. Karena itu hukum Allahnya. Subhanallah. Inilah taubatnya dia. Jadi dia menjaga anaknya menyusui. Tapi dia datang lagi ke Rasulullah. Rajamlah saya, wahai Rasulullah. Subhanallah. Itu berarti taubat nggak dia? Karena dia tahu apa balasan dari perbuatan dia. Jadi seperti itu. Jadi kita juga nggak boleh mengunci taubat orang-orang yang bisa dihukum mati dan lain sebagainya. Biar Allah yang lebih tahu. Ya, jadi seperti itu keberkaitan dengan kasih sayang Allah. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Terima kasih saja. Bu Wanti ya, Ya, oke, masih ada waktu lagi 15 menitan. sama Bu Cici. Bisa. Ibu Cici Nuliana, ahlan. Tadi Bu Wanti dulu saja. Oh iya, ya silakan Bu Wanti. Siapa? Bu Wanti ya, ya nggak apa-apa. Sudah jawab soal insya Allah. Bu Wanti dulu, ahlan Bu Wanti. Baik. Ini kaitannya usaha manusia itu kan beda-beda ya Ustazah. Dia mau Betul. jalan kebaikan atau jalan kesengsaraan. Nah, ini kaitannya dengan hubungan orang tua dengan anak Ustazah. Jadi gini, Ya. orang tua sejak kecil sudah menanamkan tentang agama, tentang tentang ketakwaannya sama Allah, mengenalkan dengan Tuhan. Pokoknya untuk agama sudah kuat banget gitu Ustazah. Namun ketika anaknya sudah dewasa, ternyata dia memilih
jalan sengsara, misalnya katakanlah murtad gitu ya Ustazah. Sementara orang tua itu nanti kan akan dimintakan pertanggungjawaban atas anaknya ya Ustazah di akhirat. Yang ingin saya tanyakan, apakah nantinya orang tuanya nanti ini sudah gugur kewajibannya, maksudnya pertanggungjawabannya kepada Allah dengan pilihan jalan hidup anaknya ini. Sementara anaknya memilih jalan sengsara itu ketika dia sudah dewasa, Ustazah. Itu gimana ya, Ustazah? Jadi anak ini kan tanggung jawab orang tua untuk dididik dari dia sebelum balik. Ketika dia sudah sempurna akalnya, sebenarnya sudah lepas sebenarnya. Tapi kita nggak ingin mengatakan lepas karena kita juga kadang melihat ya balik itu masih dalam penjagaan kita juga ya sampai dia menikah, dilepaskan ke suaminya ya kan. Oke. Berarti tanggung jawab orang tua anggap sajalah dari dia kecil sampailah dia sebelum menikah. Ketika sudah menikah sebenarnya tanggung jawabnya beralih kepada suaminya. Oke, dalam konsepnya ketika orang tua tidak memberikan pendidikan agama ke anak-anak, sebenarnya memang kena. Tapi ketika anak-anak sudah sempurna akalnya, semestinya dia sudah bisa jalan sendiri itu. Jadi nggak bisa juga 100% dilibatkan ke orang tua. Karena ketika akal sudah sempurna, dia sudah boleh memilih. Apakah dia memilih apa yang diajarkan orang tuanya, ataukah dia memilih kebenaran. Makanya kita ini kan ada pada masa akil balik. Akil balik itu kan baru ditetapkan hukum untuk kita. Karena sempurna akal. Karena orang yang sudah sempurna akal sebenarnya dia bertanggung jawab dengan pilihan dia sendiri. Nah, jadi jangan pula dengan artian kita nggak dapat pendidikan agama lalu sampai akhir kita memilih untuk tidak menjalani hidup yang baik karena orang tua nggak ngajarin. Ya nggak ngajarin tuh ketika kita masih kecil itu memang urusan orang tua, belum akil balik. Lah ini akal sudah sempurna, sudah bisa melihat mana yang baik. Masa mau nyalain orang tua juga? Nggak bisa juga seperti itu. Maka ada batasan semua ketika kita katakan ini tanggung jawab orang tua. Dan tadi saya katakan la taziru waziratu wizra ukhra. Nggak boleh beban itu dibebankan ke orang lain. Jadi meskipun orang tua tidak mengajarkan agama pada anak-anaknya, bukan berarti si anak sebebasnya itu untuk menyalahkan orang tua. Pertama memang akan ada kesalahan orang tua, karena akan susah bagi anak-anak yang tidak diajari agama untuk berjalan di jalan Allah. Nah ini memang tanggung jawab orang tua. Tapi setelah dia balik, dia sudah sempurna akal, sebenarnya pilihannya akan kembali ke dia. Akan kembali ke dia. Maka setelah pilihan itu kembali ke dia, berarti nggak bisa juga anak-anak menyalahkan 100% ke orang tuanya. Begitu. Nah, sama seperti orang tua juga. Orang tua sudah mendidik anak. Sampailah dia balik, bahkan di atas balik. Sampai dia menikah. Sudah selesai tanggung jawab orang tua. Kalau anak-anak itu memilih jalan yang lain, itu tanggung jawab dia. Karena dia sudah memilih. Jadi sama. Jadi orang tua yang tidak mengajarkan agama, orang tua yang sudah mengajarkan agama. Kalau sudah mengajarkan agama, sampailah anak itu balik. Sampailah anak itu benar-benar sudah dewasa. Maka sebenarnya kita sudah lepas tanggung jawab. Sama seperti orang tua juga yang tidak mengajarkan anak-anak sebenarnya juga lepas tanggung jawab dalam artian anak-anak nggak boleh lagi membawa-bawa nama orang tua. Orang dia juga akalnya sudah sempurna. Ya. Jadi sekarang itu masing-masing likul limri'im minhum sa'nu yughni. Nanti kelak di hari kiamat nggak boleh nyala-nyalahin. Nih, yang mau disalahin aku. Makanya ketika kita melihat hidupnya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah kan membuktikan bahwa kalau nggak punya orang tua juga bisa memilih yang baik kan. Rasulullah meninggal dunia orang tuanya. Ayahnya meninggal pada saat dikandungkan. Kemudian ibunya meninggal dunia baru berapa tahun. Kemudian kakeknya. Kemudian dibawa kepada pamannya yang banyak anak. Masya Allah. Itu semua pilihan kita. Maka dari tadi Ustazah katakan. Ketika Allah mengatakan ini ada jalan kebaikan. Boleh saja misalnya mengatakan saya dulu nggak diajarin agama Ustazah. Saya dulu dapat suami yang kayak gini Ustazah. Macam-macam silakan. Tapi tetap Ustazah katakan pilihan ada di tangan kita. Karena kita bisa berubah.
Tadi saya katakan istri Firaun bisa berubah walaupun itu suaminya Firaun, ya. Dan istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut nggak berubah-berubah meskipun suaminya seorang nabi. Jadi berarti nggak boleh kita mengkambing hitamkan orang tua dan lain sebagainya. Jadi orang tua yang sudah mendidik anaknya maka sudah lepas tanggung jawabnya. Orang tua yang tidak mendidik anaknya ya memang dia akan bertanggung jawab pada fase itu aja yang diminta tanggung jawab sama Allah. Tapi selebihnya anak juga akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Karena ketika Allah memberi kita akal dan Allah sudah sempurnakan akal kita, dibantu lagi dengan anggota tubuh yang sempurna. Lalu kenapa nggak mencari kebenaran? Ya, makanya kita ini biasanya dikatakan bukan tidak mendapatkan kebenaran, tapi kita tidak mau menerima kebenaran. Itu yang disebut kafir. Kafir itu bukan tidak menemukan kebenaran, karena banyak sekali kebenaran Allah dalam alam semesta ya. Banyak sekali. Kalau bagi orang yang mau berpikir semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang disebut kufur itu adalah dimunculkan kebenaran, sudah melihat kebenaran tapi menolak kebenaran. Itu yang disebut kufur. Nah, ya, jadi kalau di sini berarti semua kita itu seharusnya sudah dapat kebenaran. Nah, maka insya Allah nanti secara detailnya Ustazah akan bahaskan pembahasan hidayah. Jadi hidayah Allah itu kan petunjuk kan. Nah, jadi yang namanya petunjuk tuh ada yang sudah terang benderang kayak matahari di siang bolong, dasar dia aja nggak mau ngikut. Nah, yang kayak model kayak gini berhak itu disiksa. Ya, ada surga dan neraka itu wajar kan. Hidupnya seperti matahari di siang bolong masih aja kok mau mendustai. Nah, itu arti pilihan mereka. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah, tapi kita berharap kita masih punya doa-doa yang mustajab, maka selalu doakan anak-anak itu. Nah, ya, orang-orang tua yang soleh punya dakwah-dakwah yang baik untuk anak-anaknya. Ya, oke, silakan Bu Cici. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, Assalamualaikum Ahlan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini berkaitan dengan rezeki Ustazah. nah, Mis- silakan. Misalnya sudah punya pekerjaan tetap. Alhamdulillah cukup untuk kehidupan kita. Gitu. Meskipun ternyata memang harus beberapa dari saudara atau keluarga yang harus dibantu, mungkin kita ngerasanya, aduh kayaknya nggak cukup gitu kalau sama yang lainnya. Atau mungkin kita ingin meningkatkan kualitas hidup, pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, pengen haji, pengen umroh, pengen lebih banyak lagi. Kita berusaha ikhtiar, mungkin berbisnis, berjualan atau apapun, ikhtiar yang halal insya Allah, ikhtiar gagal, ikhtiar gagal, ikhtiar gagal. Sampai di mana kita harus ikhtiar, atau kan kadang ada kalimat juga yang mengatakan bahwa kalau rezeki kamu sekian, kamu mau jongkar balik seperti apapun ya cuma sekian gitu rezekinya gitu. Nah, kita itu sampai di mana kita harus ikhtiar atau kita harus ya udahlah memang sudah segitu kali lah gitu, udah pasrah gitu seperti gitu, atau sampai di mana gitu Ustaz kita berhenti berikhtiarnya. Oke, terima Oke, kasih. jadi gini. Jadi sebelum Ustazah jawab sampai kapan kita berikhtiar, kita coba definisikan dulu makna tawakal dan ikhtiar ya, supaya lebih paham. Yang tawakal itu hati, bukan anggota tubuh. Ya, jadi anggota tubuh ini nggak apa-apa, siang malam nggak usah suruh istirahat. Berikhtiar. Nah, yang tawakal tuh siapa apanya? Hatinya. Jadi kalau ada 10 pintu untuk mencari rezeki, buka 10 pintunya. Ikhtiar. Karena anggota tubuh nggak mengenal kata tawakal sebenarnya. Yang mengenal kata tawakal tuh hati. Maka hati berkait sama Allah, jangan berkait dengan anggota tubuhnya. Ya, jadi yang namanya tawakal itu al-jawarih ta'mal. Ta'khudul asbab wal qalbu munkati'un anil asbab muttasilun billah. Tawakal itu adalah anggota tubuh mencari sebab, berikhtiar luar biasa. Ya. Sementara hatinya menyambung ke Allah. Dan hatinya tidak berhubung ke sebab. Jadi nih kalau ada orang yang mati-matian cari rizki, siang malam cari rizki, pas ditanya siapa yang memberi rizki? Allah. Karena hatinya nyambung ke Allah. Anggota tubuhnya bekerja. Jangan dibalik. Anggota tubuhnya yang tawakal. Ya. Nah, kenapa umat Islam ini suka kurang mujahadahnya? Sekarang begini ya, konsepnya gini aja.
Yang sebenarnya kalau kita katakan, yang semestinya yang nggak boleh dapat harta itu orang Cina kan, yang kafir kan, dia minum homer, main judi, nah kok dia bisa dapat harta? Siang malam cari hartanya lebih keren dari umat Islam. Jadi nggak ada ceritanya Allah menzalimi dalam hidup ini. Kalau benar-benar berikhtiar, pinter, benar-benar berikhtiarnya dengan bijak, insya Allah pasti dapat rezeki Allah. Dan Allah memberlakukan itu bukan hanya untuk orang Islam, seluruh makhluknya. Kalau sudah berikhtiar, pasti dapat. Maka ketika kita katakan sudah ikhtiar gagal, sejauh mana ikhtiar kita? Toh itu tidak hanya mengandalkan gerakan, tapi mengandalkan cari tahu kenapa orang-orang itu bisa sukses. Cari tahu kenapa kita ini tidak pakar di bidangnya sampai gagal lagi gagal. Boleh jadi mungkin kita ikut usaha kita aja nggak mau belajar dari orang lain. Boleh jadi kita nggak mau bertanya. Yang penting jualan, jualan, jualan. Mestinya tahu dulu dong konsep jualan apa yang menguntungkan. Dan tanya sama Jadi Ustazah nggak percaya kalau orang berikhtiar terus gagal. 10 kali coba jalani, pasti akan berhasil. Nggak ada ceritanya Allah menzalimi. Jadi ini juga konsepnya. Kalau kita menanam, ada nggak pernah nggak tumbuh? Oh itu orang Cina yang nanam nggak bakal tumbuh. Nggak bisa. Bahkan orang yang nggak sholat juga kalau nanam pasti tumbuh. Karena Allah nggak pernah menzalimi hambanya selama di dunia. Yang berikhtiar pasti berhasil. Nah, tetapi kita kan nggak tahu ikhtiar tuh harus berapa kali. Makanya kalau kita banyak bertanya, banyak berkonsultasi, banyak bersahabat, banyak berkawan, komunikatif, terbuka hati, selalu berbuat kebaikan. Nah, tadi salah satu jalan kemudahan hidup selalu membagi, memberi. Coba buka dari jalan itu. Mana tahu kita ini gagal terus karena sedikit sedekahnya. Karena kita menargetkan kalau kaya baru sedekah. Padahal justru kalau miskin harusnya sedekah supaya datang untuk cepat. Ah, jadi ada kalanya Udah selalu menasehati kalau mau jadi orang kaya sedekah meskipun kita miskin. Karena dengan kita suka bersedekah itu Allah bukakan jalan dari manapun. Jadi orang sakit kalau mau disembuhkan sedekah. Orang yang bersusah payah kalau mau diangkat kesusahannya bersedekah. Tadi kan wa amman a'ta. Asli itu memang betul-betul cantik konsepnya. Karena sedekah itu subhanallah membuka yang tertutup, memudahkan yang susah, mendekatkan yang jauh, mengubah yang benci jadi cinta. Kalau suka sedekah, coba aja ambil hati manusia, selalu berbagi. Gimana nggak dia nggak jatuh cinta, walaupun dia benci sama kita. Kalau dia dibaiki siang malam ya pasti jatuh juga ke kita. Jadi konsep ketika suka memberi itu memudahkan hidup nggak? Dan memberi itu kan nggak semestinya dengan hati. Kita bisa memberi dengan tenaga, bisa memberi dengan ilmu, bisa memberi dengan nasihat. Yang penting berakhlak yang indah pun sebenarnya sedekah. Ya, jadi konsep yang tadi gagal lagi sejauh mana ikhtiar kita, maka setiap kegagalan pastinya memberi pelajaran. Dan banyak sekali contoh-contoh orang yang gagal berulang kali ketika dia berhasil luar biasa. Karena dia sudah tahu betul tuh yang mana salah-salahnya. Satu kali pertama salah, satu catat. 3 kali berarti 3 kali kesalahan dia sudah paham. Orang lain belum tahu ilmunya dia sudah tahu. Maka kalau kita bertanya di balik kesuksesan orang yang sukses banyaknya kegagalan. Cuma ada beberapa orang nggak bersabar dalam kegagalan. Coba aja nanti kita kalau dengerin cerita-cerita orang yang sukses ya, kita tanya berapa kali mencoba sehingga mendapat kesuksesan yang luar biasa. Mungkin ada 10 kali, 20 kali, 30 kali. Nggak ada ceritanya 1 kali langsung sukses. Itu main anji mumpung iya. Ya. Nah, jadi dari situ kita dapat bahwa itulah hukum Allah. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan hasil. Dan rasa Ustazah fair sekali hukum alam Allah ini. Nggak pernah Allah pilih-pilih kasih kalau orang yang mukmin. Nah, memang tapi orang mukmin ini kadanglah ada beberapa yang Allah kan sayang sama dia. Jadi kalau sayang tuh kadang suka ditahan-tahan biar dia lebih lama baca doa, lebih banyak sholatnya kan. Kalau orang kafir tuh dia bagi-bagi aja. Ya, jadi ada semacam kita konsep itu penahanan rizki bukan berarti Allah mau memiskinkan kita. Penahanan rizki sesaat itu sebenarnya Allah ingin kita mendekat rapat dengan Dia. Ya, jadi kalau ada seorang hamba meminta kepada Allah dan ternyata hamba itu Allah sukai,
Maka Allah katakan, ya Jibril tahan dulu hajat hamba. Jangan dikasih. Karena kalau dia sudah dikasih langsung lari dia tuh biasanya kayak gitu. Tahan hajat hambaku karena aku masih dengar, masih ingin mendengar suaranya, rintihannya, tangisannya. Tapi kalau ada orang kafir yang meminta dan Allah mengatakan, wahai Jibril kasih aja dia terus. Karena aku benci dengan suaranya. Dan aku benci rintihannya. Mana tahu ketika Allah beri kegagalan demi kegagalan, karena Allah suka kita aja. Ya, karena apa? Kita kalau gagal nangis lagi kan, dekat lagi banyak sholat malamnya, ya kan? Begitu sudah dikasih hilang. Sholat subuh aja lambat. Nah, jadi kadang kita harus paham juga konsep itu bahwa Allah sangat suka dengan orang-orang yang beriman ketika dia meminta, ketika dia berdoa. Maka ada kalanya memang suka kita lihat ada perbedaan lah gitu. Orang kafir tuh kok cepat banget pada bermaksiat siang malam. Ini kita ustazah. Berarti Allah sayang ke kita. Tapi insya Allah nggak akan menyengsarakan kita. Mana tahu bagi Allah rizki yang segitu tuh cantik untuk kamu. Kalau kamu ditambahi luas lagi nanti kamu sibuk dengan dunia, habis itu kamu lupa aku. Jadi Allah tahu juga sebatas mana itu pemberian-pemberian itu boleh diberikan. Jadi yang penting ini selama kita sudah berikhtiar berhusnuzon sama Allah. Ya, kegagalan itu dianggap satu hikmah yang insya Allah kita tetap berusaha ya. Jadi mungkin itu saja. Ada satu lagi nih, Mbak Reni. Ya, silakan Bu Reni. Ahlan, satu Ya, terakhir. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan Bu Reni. Ada yang mau ditanyakan? iya. Mungkin terkait yang tadi terakhir pertanyaan yang Ya, dari Ibu Citra silakan. ya. Ini ya Ustazah. Saya juga mungkin merasakan hal yang sama Ustazah ya, seperti beliau. Tapi dengan tadi pencerahan Ustazah, Masya Allah, ada sangat masukan untuk saya juga. Nah, jadi sekarang itu saya di posisi, di titik gitu ya Ustazah. Sebelumnya saya single mom Ustazah. Nah, jadi tadi kalau saya baru keluar kerja kurang lebih 4 tahunan karena dampak COVID, dan sekarang itu saya usaha, dan usaha berkali-kali juga yang namanya usaha naik turun ya Ustazah ya. Dan sekarang kebetulan di posisi yang memang lagi kurang baik lah. Nah, tapi setelah lama dengan kegagalan tersebut, qadarullahnya saya mendapatkan hikmah yang saya dapat gitu saja. Di sini saya mau tanyakan apa yang saya rasakan ini sebenarnya karena memang hikmah dari Allah atau memang saya frustasi saja ya, udah mulai lelah gitu ya. Karena yang saya rasakan saat ini, saya lebih ke arah ikhtiar itu pasti tetap saya lakukan ya Ustazah ya, semaksimal mungkin. Tapi lebih ke arah ya sudahlah, saya pasrahkan aja sama Allah. Ketika Allah berkehendak apapun itu, saya yakin itu yang diberikan yang terbaik. Jadi lebih ke arahnya seperti itu aja Ustazah. Dan sekarang pun saya juga merasa ketika saya akui ketika saya kerja memang Masya Allah saya mendapatkan hal yang luar biasa gitu rezekinya, tapi saya memang jauh dari mungkin kurang dekat ya seperti sekarang ini gitu ke agama. Tapi hikmahnya yang sangat besar setelah saya diberikan seperti ini, akhirnya saya lebih dekat dengan Allah, terus berdoa gitu ya, terus. Dan nah di sini saya dan terakhir saya Masya Allahnya saya bertahun-tahun kerja dengan enak, saya tidak terundang ke Baitullah, dan saya baru terundang ke Baitullah kemarin umroh gitu ya Ustazah, Masya Allah gitu. Nah yang Oh, itu sekarang sudah lebih dari cukup itu kalau udah pergi umroh tuh. padahal kalau secara kalkulator manusia Ustazah ya, itu tidak masuk akal Ustazah dengan keuangan yang saya punya loh Ustazah. Nah, jadi setelah saya berpikir kok saya bisa, waktu pun di sana saya jujur Ustazah, saya itu sampai tidak percaya kok saya bisa sampai di sini ya gitu. Dan di situ cuma air mata terus yang mengalir gitu ya di sana Ustazah. Nah, sekarang yang saya pertanyakan Ustazah, saya sekarang lebih begini Ustazah. Kok ya sudah, saya terus usaha, saya terus ikhtiar, saya terus doa, ya sudah saya serahkan semuanya, saya gantungkan ke Allah, karena saya yakin biarlah Allah yang mengatur semua. Jadi begitu aja Ustazah. Nah, kira-kira mungkin masukannya apa nih Ustazah buat saya? Jadi sekarang lebih ke arah seperti itu aja, karena mungkin kalau dibilang lelah, ada rasa lelah ya Ustazah, karena berkali-kali saya ini terus usaha gagal lagi. Tapi mungkin di sini saya sangat butuh pencerahan lagi Ustazah dari sharing yang tadi saya sempat cerita ke Ustazah. Mungkin itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. jadi ada dalam hadis qudsi itu mengatakan begini. Ati'ani yuti'ka kulla syai'in. Wahai hamba, taati aku. Maka aku akan membuat semua hal menaatimu.
Jadi sama konsepnya, wahai hamba, mudahkan urusan kamu, mudahkan urusanku. Kamu tuh punya urusan kan cuma ibadah sama aku. Mudahkan urusan itu. Perbanyak ibadah, dekati aku, mohon kepadaku. Maka apapun pasti akan aku tundukkan untukmu. Jadi kita kalau sudah melihat Allah itu pemilik langit dan bumi, lebih hebat siapa coba kekayaannya itu? Akan mudah bagi Allah untuk menurunkan kekayaan. Maka terus terang ya, Ustazah kadang misalnya ada orang nih misalnya, saya sudah beribadah Ustazah, tapi saya kurang rezeki dan coba perbaiki dulu ibadahnya. Karena Ustazah benar-benar nggak percaya orang yang betul-betul beribadah lalu Allah jadikan miskin. Nggak ada konsep itu. Orang yang bermaksiat siang dan malam pun Allah kayakan. Ya. Misalnya nih, dia beribadah Ustazah, tapi dia nggak mau kerja. Itu juga betulkan ibadahnya. Karena orang yang sudah mendekati Allah, nggak mungkin nggak Allah beri cahaya bagi hatinya untuk kerja. Karena Allah itu pencinta orang yang bekerja. Orang malas nggak bakal menjadi kekasih Allah. Jadi berarti kita ini suka ngomong aja, saya ini dekat sama Allah, saya ini beribadah. Kalau kamu benar-benar beribadah kepada Allah, kamu yang paling hebat cari harta daripada orang Cina yang nggak beribadah kepada Allah. Kamu lebih hebat mencari asbabnya itu. Karena Masya Allah, orang yang dekat sama Allah, Allah munculkan di hatinya semangat kerja yang luar biasa. Orang yang dekat sama Allah, Allah buat produktif dalam setiap kegiatannya. Jadi kalau yang namanya males, ya, yang namanya suuzon, yang nggak mau berusaha, nggak mau berilmu dan lain, itu nggak dekat sama Allah itu, karena nggak tercerahkan. Jadi sekarang ini kadang kita perlu pembacaan ulang ketika mengatakan saya hamba Allah. Karena ada banyak yang mengaku hamba, padahal dia tidak menghamba. Maka coba perhatikan lagi sholat kita. Coba perhatikan lagi ibadah-ibadah kita. Karena sebenarnya konsep hadis qudsi tadi, wahai hamba, taati aku akan buat semua makhluk menaatimu. Wahai hamba, sediakan waktu untuk ibadah kepadaku, maka aku akan kosongkan kefakiran dalam hidupmu. Insya Allah, itu hadis qudsi. Tafarrag li ibadati. Kosongkan waktu, buat ibadah untukku, maka aku akan kosongkan kefakiran dalam hidupmu. Jadi bahkan orang-orang terdahulu sudah membuktikan. Ini Ustazah bukan ini ya, cuma mau menghadirkan keyakinan. Itu ada orang sufi, dia beribadah luar biasa. Luar biasa. Kemudian dia terbacalah ayat ini bahwa Allah nggak akan pernah tidak memberi rizki orang yang beribadah. Maka dia sampai-sampai saya mau buktikan Allah mau beri aku rizki atau tidak. Dia datang ke padang pasir yang nggak ada manusia di dalamnya. Lalu dia mengunci mulutnya nggak mau bicara. Dia mau tahu bagaimana Allah mau memberi dia rizki kalau giginya tertutup nggak bicara terus dia di padang pasir. Tapi nggak berapa lama ada musafir datang menemukan dia di padang pasir. Kemudian musafir itu ngajak bicara, dia diam aja gitu. Sampai-sampai musafir itu bilang gini, kayaknya orang ini lagi kelaparan atau orang ini kedinginan sampai dia nggak bisa buka mulutnya. Kita congkel aja mulutnya untuk kasih dia makan. Dicongkel tuh mulutnya supaya memasukkan makanan. Sampai begitu, setelah dicongkel-congkel dengan pisau untuk memasukkan makanan, akhirnya dia tersenyum. Dia bilang, beginilah cara Allah memberi aku rezeki. Subhanallah. Sekarang buktikan seberapa dekat sama Allahnya. Buktikan seberapa hebat ibadah kita. Maka ibadah itu kan harus disertai ilmu. Ya. Jadi orang kalau bagus aja sholatnya, coba lihat nanti perubahan dalam hidupnya. Kita ini kan mengatakan usaha itu kan semampunya kita. Mana tahu usaha kita cuma 10% baru dibilang usaha gitu lah. Jadi coba dulu jalani itu. Karena Ustazah yakin sebenarnya ketika kita beribadah dan berdoa, sebenarnya Allah itulah yang memberikan kita di dalam hati jalannya. Jadi misalnya kita nih males nih, awalnya nih kita males nih, males kerja, males mana, tapi kita sholat dan sholatnya yang betul, berkualitas. Mana tahu habis sholat langsung Allah suruh kita ke sana, ke sini, ke situ. Kalau kita nggak mau bekerja nanti Allah datangkan orang untuk ngasih kita kerjaan. Jadi kadang kita habis kita sudah beribadah, sudah mengadu sama Allah, besoknya tiba-tiba kita nih malas nih, tiba-tiba orang ngajak kita kerja. Nah, nanti ketika ada orang yang mengajak kerja lalu kita menolak, berarti kita itu menolak jalan dari Allah.
Berarti memang kita aslinya memang mau kayak gitu sampai akhir, nggak mau diubah. Jadi ada banyak cara yang Allah berikan ke kita. Jadi insya Allah yang kita katakan ya beginilah Ustazah, saya yakin aja mengalir. Sebenarnya Allah lebih tahu berapa banyak kekayaan yang harus kita miliki dan berapa banyak yang tidak harusnya kita miliki. Tidak semua kekayaan, pemberian itu harus dinilai dengan nilainya yang banyak. Mana tahu dengan yang sedikit ini, dengan ibadah yang luar biasanya, Allah lebih sukai daripada nanti banyak. Kalau banyak nanti lupa lagi, ya kena lagi di situ. Jadi sudah nggak apa-apa, kita berikhtiar dan makanya Ustazah katakan ibadah tuh bagian ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Nah, makanya kita sangat-sangat menyedihkan ketika kita katakan kita ini disibukkan dengan ikhtiar tapi tidak disibukkan dengan pendekatan dengan Tuhan. Kita siang malam cari lihat di masjidnya kosong, subuh kosong. Mungkin juga masih tidur itu pas lagi orang bangun malam. Tapi di pasar luar biasa. Jadi apa yang mau diinginkan dari si hamba yang mencari siang malam hartanya tapi nggak mendekati Tuhannya. Padahal kalau dia mendekati Tuhannya hidupnya lebih mudah. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, banyak sekali konsep-konsep seperti ini. Jadi kadang Ustazah kayak melihat ya Allah ini udah misalnya nih, nauzubillah summa nauzubillah. Ustazah lihat Masya Allah hidupnya susah. Pergi pagi, balik petang, pergi pagi, balik. Terus udah dapat cuma segitu-segitu aja. Dan memang Ustazah lihat sholatnya lambat. Ngaji juga enggak. Yang dipikirkan siang malam cuma rizki. Coba ubah Ustazah bilang. Coba ubah. Kamu fokuskan sama Allah. Lalu lihat bagaimana cara Allah mendatangkan rizkinya. Dan tentu saja mendatangkan rizki bukan menjatuhkan emas dari langit. Menjatuhkan rizki itu maksudnya Allah buka jalan-jalan rizki. Kita tetap berikhtiar kok, tenang aja. Orang yang beribadah nggak akan kita lihat malas. Justru malah kita katakan dia ini dulu kalau nggak sholat, ini malasnya luar biasa. Tapi begitu dia sholat, Masya Allah, 10 kali lipat lebih hebat dari kita yang mencari harta. Berarti Allah beri kemudahan bagi hati dia. Ini yang disebut pasanuyassiruhu lil yusra. Nanti kita tanya, kamu memang senang cari duit? Oh, enggak, tiba-tiba aja ada kerjaan. Jadi seperti itu cara Allah memudahkan jalan kita. Maka masing-masing kita ketika diberi oleh Allah rezeki nggak ada ceritanya nunggu emas jatuh dari langit tadi Allah. Al-jawarih ta'mal. Anggota tubuh bekerja. Tapi hatinya selalu melekat sama Allah. Itu yang diinginkan. Jadi anggota tubuh biar aja dibuat kerja. Nanti istirahatnya di kuburan. Hari pertama di kuburan istirahat. Sebenarnya kalau kita mau katakan, kita ini orang yang paling hebat bekerja. Karena kita sudah tahu balasannya di akhirat. Orang-orang itu nggak percaya Tuhan, tapi bisa bekerja lebih hebat. Kita percaya dengan Tuhan mestinya lebih hebat kerjanya ya. Jadi Bismillah nggak apa-apa. Kalau sekiranya ada cobaan, nah, ada yang tadi yang membahagiakan ya. Kalau misalnya sudah berikhtiar, Ustazah sudah semuanya, Masya Allah, mana tahu Allah cuma rindu aja mau dengar kita nangis-nangis. Oh selama ini mungkin jauh dari Allah ya. Jadi insya Allah orang mukmin itu semuanya indah ya. Kalau orang di luar sana nggak percaya Allah, sekali gagal stres, mungkin bunuh diri. Kalau kita nggak gagal juga masih senang orang dekatan dengan Allahnya. Kalau berhasil, alhamdulillah tambah cinta sama Allahnya gitu. Jadi kita nih mau dikasih susah juga kita dekat sama Allah, kita juga mau dikasih nikmat kita juga dekat sama Allah. Jadi ini hebatnya kita. Hebatnya kita adalah ketika kita berikhtiar dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ikhtiar, kita juga akan mengucapkan alhamdulillah. Paling tidak dapat kedekatan. Dan di luar sana mereka berikhtiar dan ketika ikhtiar mereka tidak selaras dengan hasilnya, mereka stres lalu bunuh diri. Nah itu bedanya orang yang punya iman dengan orang yang nggak punya iman. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah dengan diberikan oleh Allah jalan yang seperti ini, maka jangan lagi bersantai-santai menunggu emasnya turun dari langit. Jangan bersantai-santai seolah-olah menunggu hidayah Allah jatuh dari langit. Ikhtiar tetap dijalankan. Apapun hasilnya bagi kita itu tidak menjadi masalah. Nggak masalah kita berusaha dan akhirnya juga kan nggak ada selamanya gelap. Dan Ustazah yakin itu. Selalu setelah kegelapan akan muncul waktu duha.
Selalu Amin, setelah amin. kegelapan akan muncul cahaya. Jadi memang diminta Allah bersabar, bersabar, bersabar ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah pembahasan surat Al-Lail kita, nah judulnya aja Al-Lail. Allah mengambil kalimat gelap. Karena di balik kegelapan pasti ada cahaya. Bahkan cahaya semakin terang dalam kegelapan. Nah, itu kalau mau ngambil hikmah dalam kegelapan ya. Cahaya akan bertambah bersinar